Ya, Yesus Allah tanya saya. Ini nggak pernah bisa berubah selagi tidak ada yang bisa bantah. Selagi belum ada yang bantah. Yesus itu Allah. Selagi belum ada yang bantah ya sudah. Ini tema sudah 2 tahun berjalan gak ada yang bantah nih. Yesus Allah tanya saya. Coba lihat kalau teman-teman lain tuh kalau pakai tagline stiker tuh kan selalu ganti-ganti ya. Apa gitu kan. Ntar ada yang nyantumin tanggal, ada yang nyantumin Ustadz naik diskusi. Kalau saya nggak pernah konsisten 2 tahun. Tanya aja sih. Ya, bosan-bosan itu. Karena inti pemberitaan Injil adalah memberitakan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Itu kan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi supaya pemberitaan keselamatan itu penuh, ya kita harus memberitakan bahwa sang firman itu telah menjadi manusia. Gitu. Nandar bukan levelnya Joseph. Iya, emang bukan levelnya saya. Saya sudah ambil nomor sadari tersebut. Apa itu? Pak, roti hidup. Maksudnya ya, salve, shalom aleichem, salve, Jesus is the true God, amin. Yes. Apa ini? Salve juga, salve. Abang kalau keluar rumah orang marah atau benci enggak? Tidak, saya tidak pernah penuh kebencian lagi semenjak saya menjadi pengikut Kristus. Waktu saya belum jadi pengikut Kristus, saya benci. Nah itu kan udah banyak tuh kasusnya. Dalam kurun waktu 1 bulan saja sudah banyak kebencian dari pengikut junjunganmu. Ya. Mereka tuh bahaya loh. Mereka tuh bahaya. Jangan anggap itu oknum ya. Masalahnya kalau kamu pergi ke UK, pergi ke negara-negara Eropa yang sekarang sudah didominasi oleh kelompoknya mereka tuh juga udah kurang ajar loh. Jadi ini bukan masalah suatu oknum atau beberapa kelompok. Enggak, ini emang masalah ajaran mereka. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengikuti yang sama seperti oknum-oknum yang mereka katakan itu mereka lah oknum yang termaksud. Jadi bukan yang melakukan pengerusakan kamu bilang oknum. Enggak, kamu harus katakan itu Islam. Kamulah yang oknumnya kan. Kamulah yang mengatakan itu, baru kamu adalah oknum, gitu loh. Trinitas apakah sama dengan Trimurti dalam Hindu? Tidak sama. Trimurti itu berbicara tentang eksistensi yang terpisah, sementara Trinitas itu berbicara tentang kesatuan keesaan Allah. Dan manifestasi Allah dalam Trimurti itu, manifestasi Tuhan dalam Trimurti itu ya dalam 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Gitu. Mohon maaf ya, saya nggak mau berbicara itu terus terang karena tidak ada teman-teman dari Hindu. Sorry. Salah kepencet, sorry. Trimurti itu Tritesia, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak mau ngomong lebih lanjut ya, karena ini tidak ada yang teman-teman Hindu di sini. Jadi kita tidak berhak untuk berbicara selagi tidak ada mereka. Kamu salah, kamu akan masuk neraka. Iya, karena kamu Islam. Kalau saya menjadi pengikut Kristus, saya tidak akan salah karena Yesus sendiri yang menjamin kebenaran itu. Ya, kalau teman-teman Islam masih menganggap di luar Islam itu salah, kamu kurang tepat deh. Coba tanya sama Yusuf VI. Jadi Yusuf VI itu beberapa waktu lalu bilang dalam live-nya katanya bahwa tidak ada agama paling benar, katanya Yusuf VI. Ya, saya mau tanya sama teman-teman nih, ini logikanya Yusuf VI, katanya kalau Islam agama paling benar, maka yang lain benar, katanya gitu. Maka tidak ada yang paling benar, yang ada hanya benar, yaitu Islam. Coba menurut teman-teman, itu kata paling itu definisinya apa coba? Dia ngerti nggak komparasi? Tingkat komparasi kalau dalam bahasa Inggris ada the most, terus ada more ya, atau cheapest gitu-gitulah kurang lebih ya. Dia ngerti nggak ya dengan tingkat komparasi itu? Kok bisa orang yang katanya diagung-agungkan gitu nggak bisa membedakan tingkat perbandingan gitu loh? Ya. Oke, saya bingung kok ada orang yang mau maksa dan juga minta saya masih diskusi sama sama dia saya nggak mau gitu. Saya nggak mau ya. Oke, teman-teman, salah berbeda. Enggak, ini efek tertawa. Shalom, Agus. Iya, sore. Shalom, Agus. Selamat sore. Nah, sore. Dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Muslim. Dari Islam atau dari Kristen? Muslim, Bang. Astagfirullah. Coba dibuka kameranya. Ya. Sebentar ya, saya pakai baju dulu ya. Iya, pakai baju. Bentar ya. Ambil nih baju. Bentar, Bang. Pakai baju dulu ya. Mana baju? Pakai bajumu dulu, lalu kamu cari tempat yang tentram dan nyaman. Jangan ada orang lagi jualan perabot di situ, kamu malah live. Berisik soalnya sampai sini. Ganggu saya. Saya di rumah, Bro. Saya di rumah. Tapi itu ada yang jualan perabot. Ada yang jualan perabot tadi. Perabot mana? Nah, lu sendiri belum apa-apa aja sudah sensitif pikirannya, Bro. Ya gimana nggak sensitif, orang kamu itu si jahat kok mengikuti ajaran si jahat, jadi saya sensitif lah. Kamu mau bilang
Berarti saya itu bisa melihat dengan mata batin saya, makanya saya sensitif. Wah, parah kamu. Masa kamu merendahkan derajat kamu sebagai manusia? Maksudmu gimana? Kamu kan bilang katanya saya sensitif. Orang-orang yang biasanya sensitif itu sedang melihat makhluk halus. Emangnya kamu makhluk halus? Kalau tidak makhluk halus, kenapa mengikuti apa maksudmu tadi? Nggak usah lah diulang-ulang, capek saya ngomong Enggak, sama tadi kamu. kamu Sudah bilang begini aja, Bang. mengikuti kan? Mengikuti apa gitu loh? Mengikuti ajaran si jahat. Jahat, ajaran jahat siapa? Kamu mengikuti Islam kan? Terus? Islam itu atau sebaliknya? Yuk, dasar apa kamu bilang bahwa Muslim itu pengikut jahat? Oke, sekarang saya tanya kamu. Mana bukti bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan? Ya makanya sekarang saya tanya, dasarmu bilang itu ajaran sesat itu Aduh. ikuti. Saya bisa buktikan tidak ada kebaikan dalam Islam. Sekarang sebelum saya bisa buktikan, bisa nggak kamu buktikan terlebih dahulu ada kebaikan dalam Islam? Paham nggak logikanya? Kalau kamu mau membuktikan Islam itu tidak jahat, kamu buktikan, oh ini loh, Islam itu mengajarkan kebaikan. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, dalilnya di dalam Al-Quran, dalilnya dalam hadis, dalilnya dalam ini. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Silakan. Ngasih tahu lu hadis Al-Quran pun lu juga nggak percaya kan percuma toh? Saya percaya kalau misalkan hadis dan Quranmu itu otentik dan valid. Gini. Dengerin ya. Ini diskusi lintas iman. Harus ya kalau kamu mengklaim agamamu penyempurna, agamamu paling benar, kamu tidak usah insecure, tidak usah overthinking. Oh, Joseph gak bakalan percaya. Saya sudah jadi Islam 18 tahun. Perhatikan, dalil-dalil yang kamu bawa di hadapan saya, selagi belum saya pelajari, kalau memang ada 1 atau 2 dalil yang belum saya pelajari, saya akan jujur. Selama ini, dalil-dalil yang sering dibawakan oleh orang-orang Islam seperti kamu, itu sudah saya pelajari. Dan sudah sering terbukti, bahkan kemarin beberapa waktu lalu ada seorang santri naik diskusi sama saya bahwa dalil. Tapi jangan biar saya profesional. Nggak usah ngatur saya host. Kamu tamu. Kalau kamu nggak mau diatur, kamu pergi. Kamu pikir kamu orang penting? Ya, ketawa. Itulah bukti kalau kamu otakmu nggak beres mengikuti ajaran si jahat. Nggak tahu adab, nggak tahu malu. Dengerin saya lagi menjelaskan. Kamu bisa buktikan nggak? Simpel. Islam itu mengajarkan kebaikan dari Quran dan hadis. Silahkan. Ya, dari Al-Quran dan hadis, ya Allah itu menyuruh kita berbuat baik. Di mana? Sholat. Surah apa ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Iya, bukan dalam arti ayat. Saya bukan ahli hadis, ahli Al-Quran. Kalau saya Ya udah diam. Kalau gitu ahli apa? Ahli jualan. Kita nggak lagi jualan di sini. Walid udah cukup. Saya tanya dalil Al-Quran. Al-Quran itu ada namanya surat dan ayat. Surat apa ayat berapa Allah mengajarkan kebaikan? Kalau nggak ada suratnya, nggak ada ayatnya, berarti ngarang bebas dong. Nggak ada bukti. justru gue yang nanya. Kalau itu kenapa? Lu bilang itu Tuhan lu. Masa Tuhan disalib? Aduh. Wah, kemana-mana, kabur, nggak bisa membuktikan kebaikan, larinya ke Tuhan Yesus. Kenapa? Karena satu-satunya jawaban hanya ada pada Yesus. Allah kamu nggak bisa menjawab kan? Nggak bisa bantu kamu sekarang kan? Mana Allah kamu? Bisa bantu nggak sekarang Allah kamu? Nggak bisa, Ya, malah ngerokok. Memang salib lu lebih bantu apa? Bisa, buktinya saya bisa turunin kamu tuh. Nggak bisa diskusi malah begini. Kebiasaan mereka mau bikin room saya rungkat, betul nggak? Bangga Islam dengan orang seperti itu. Sorry ya, saya katakan kalian itu semakin mempertunjukkan ajaran kalian itu sangat below our standards of moral. Ya, nggak bisa diskusi yang tertib, ya nggak bisa membuktikan. Aduh, itulah kalian. Buktikan kalau memang kalian itu mengikuti atau mengajarkan atau mengimani ajaran yang baik. Saya minta itu simpel, sederhana. Kalau saya ditanya balik, saya langsung jawab Matius 5 ayat 45 sampai dengan 47. Nanti kita baca di situ. Yesus mengajarkan kebaikan. Shalom, Gobar Jaya, selamat malam. Selamat sore. Oh, adek. Shalom, Pak. Oke.
Oke. Saya balik lagi. Oke, saya kembali ya teman-teman ya. Sorry, ini agak nge-lag ya jaringannya ya. Agak nge-lag ya teman-teman ya. Wah, ada yang bilang mampus nge-lag. Islam, kamu jangan bilang saya mampus-mampus. Memangnya saya junjungan kamu? Junjungan kamu ya. Ada Islam yang komentar mampus. Saya belum mampus. Yang MAMMPUS itu junjungan kamu. Sudah bagus, sudah. Saya bisa. Saya lebih berkuasa daripada junjungan kamu. Fajar. Kamu nggak punya nyali ya, saya naikkan kamu. Fajar nggak berani naik, ya sudah saya mute ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Kamu nggak usah mute gua, lu mute. Yang benar komen. Naik, buka kamera. Jangan curhat. Malu-malu sama seragam malu-malu. Ini yang nonton 800. Buka kamera. Makanya nggak usah di mute. Buka kamera. Makanya saya buka kamera. Buka kamera Islam, buka kamera. Apa kafir? Islam. Kenapa kamu mau disamakan dengan menyebut binatang? Kamu marah disebut Islam. Wah, memang sudah sepatutnya kamu marah. Buktikan di dalam Islam mengajarkan kebaikan. Selama itu belum bisa dibuktikan, kamu nggak bisa nanya. Karena kamu sudah mengklaim ajaran Islam itu mengajarkan kebaikan. Di mana buktinya? Kita minta bukti, simpel, sederhana. Saya nggak minta untuk kamu membangkitkan Muhammad, karena itu sulit. Sekarang saya tanya, kenapa? Orang ditanya, saya butuh jawaban, malah nanya balik. Kamu itu hidup di mana sih? Saya bertanyanya simpel dan sederhana. Kamu mengklaim duluan, Islam itu mengajarkan kebaikan. Di mana buktinya? Saya minta itu, sederhana. Kalau nggak mau di-mute, makanya ngomong langsung jawabannya apa? Tek, Joseph, jawabannya ada dalam surah A, B, C, ayat 1, 2, 3. Bisa? Bisa, silakan. Surah apa, ayat berapa? Surah apa, ayat berapa? Yo, saya kan baru naik. Ya, Pak. Surah apa, ayat berapa? Bisa tidak? Kalau tidak kamu ini enggak pro apa namanya tuh enggak? Nggak apa? Nggak waras. Oh, kamu yang nggak waras kok. Halo Islam, sesulit itu ya untuk membuktikan kalian itu ajaran mengajarkan kebaikan. Saya minta simpel sederhana kok, kayaknya sulit ya. Tidak diajarkan untuk mempunyai kebaikan gitu. Makanya kalian itu tidak berani. Kalau saya bisa. Tadi di dalam Injil Matius bab 5 ayat 45. Sekarang saya minta di dalam Islam ada nggak hal yang sama? Bahwa di dalam Islam itu mengajarkan kebaikan. Karena begini ya teman-teman ya. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dalam Injil, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tuhan Yesus mengajarkan ketika ada orang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus melihat kesehariannya. Jangan kamu samakan dengan orang-orang seperti yang berkhianat kepada Tuhan Yesus seperti Yudas Iskariot. Memang Yesus pernah mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tapi Yudas itu bukan buah yang ada pada pohon. Yudas adalah buah yang telah jatuh dari pohon yang telah lama membusuk. Itu sebab apa yang diperlakukan Yudas tidak sesuai dengan ajaran Kristus ketika dia memilih untuk budir. Oke Islam, jadi kalau ada yang kemudian menyalahkan narasi saya, oh Yudas aja murid Yesus berkhianat, bundir, apakah itu berarti dari buahnya lah kamu mengenal mereka? Itu ada namanya logika cara kamu memahami perkataan Tuhan Yesus. Oke? Nah sekarang saya minta sekali lagi, di mana dalil? Simple. Karena tadi Pak Taufik yang tidak setuju dengan narasi saya bahwa Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebalikan dari kebaikan, maka saya minta Pak Taufik dan semua orang Islam boleh silahkan naik. Buktikan Islam mengajarkan kebaikan. Saya minta sederhana. Kalian itu seperti saya minta untuk bangkitin junjungan kalian aja susah. Kalian itu kayak disuruh bangkitin junjungan kalian gitu susah. Ya saya minta. Oke? Pak Taufik request lagi. Oke. Kita naikkan lah PNS 1 ini. Gak tahu PNS beneran atau ini ya PNS. Silakan. Buka kamera. Iya, sebentar makanya nggak usah di mute.
Saya sudah bilang sama kamu kalau kamu baru keluar dari gua, kamu beradaptasi. Saya itu host. Saya yang punya acara. Saya berhak untuk mute kamu, bahkan nge-kick kamu, bahkan ngeblokir kamu. Kamu nggak pernah nonton TV. Masalahnya kamu nggak gentle. Kalau saya nggak gentle, saya nggak berhadapan sama kamu berkali-kali. Sekarang saya minta kamu bisa nggak jawab pertanyaan dari tadi? Saya pertanyaan satu saja belum selesai dari tadi. Di mana bukti Islam mengajarkan kebaikan dalam Al-Quran? Oke, sebentar saya buka ini ya. Buka apa? Bukti Google. Islam. Buka Google. Buka Google. Masalahnya apa? Ya nggak ada masalah, cuman itu kan buatan Zionis Yahudi laknatullah kafir yang tadi kamu hujat-hujat. Ya kan Ya nggak apa-apa. Berarti dalam surah Hud ayat pertama, dalam surah Yusuf ayat pertama, kemudian dalam Al-Quran klaim-klaimnya bahwa Al-Quran itu kalimat kitab pelengkap, ternyata harus pakai Google gitu loh. Berarti kamu nanti kalau selesai baca itu jangan baca Shadaqallahul Azim. Bacanya Maha Benar Google dengan segala temuannya, karena lebih cepat mencari di Google daripada di Quran. Bro, dalam hati Sampai muncrat itu ludahnya. dalam hati enggak. Udah jangan banyak omong. Mana ayatnya? Googlemu lama banget sih. Mana ayatnya? Jangan banyak omong. Saya itu ngomong supaya kita nggak awkward di sini nungguin kamu ketemu jawabannya. Oke, nggak usah mute saya ya. Nah, Ya sesungguhnya saya amat udah bilang Allah. saya host, kamu nggak setuju silahkan turun kok ngatur-ngatur saya. Di mana suratnya? Nah, surat Al-Arab 56 dalam ayat tersebut disebutkan bahwa rahmat Allah senantiasa bagi siapapun yang dengan tulus menyampaikan Saya minta kamu jelaskan, bukan baca Google. Baca ayatnya, terjemahkan buat kami semua. Ya, baca ayatnya dia bilang. Ya iyalah nggak bisa baca. Wah parah ini Islam. Enggak, kalau permasalahannya sekarang saya mempertanyakan. Masa umur sudah bau tanah nggak ngerti baca Quran? Kamu baca Al-A'raf 56 yang kamu Yang baca. saya herankan kamu sendiri masa Tuhan. Saya ngerti, udah nggak usah ke Tuhan saya. Kamu itu nggak becus, tapi kamu berlindung di keteknya Yesus. Kamu berlindung di keteknya ilah kamu lah. Ngapain berlindung ke Yesus? Baca. Oh malah ngomong. Ini PNS tuh, lihat tuh jarinya tuh. Wah PNS nih. Ayo. Kamu pikir nggak di record nih live-nya? Emang masalah? Zamannya. Emang masalah? Emang lu kira gue takut? No. Ya nggak Lu kira takut gua lah, kamu sama ilah kamu aja nggak takut, sama junjungan kamu Muhammad aja nggak takut, apalagi sama kami. Gampang lu aja kamu sama takut. Kamu itu bikin malu ilah sama junjungan kamu. Ya. Aduh, parah ini. Pantas saja kualitas negeri kita kayak gini. Tuh, daripada mantau Joseph, kamu MUI, kamu pemerintah, kamu pantau tuh. Orang-orang seperti itu layak nggak dia menduduki jabatan di pemerintahan? Masih banyak orang etika adabnya lebih bagus daripada bapak itu, Memantau Joseph, saya nggak pernah begini-begini tangannya. Tahu? Baru seekor Joseph kalian harus pantau. Apalagi kalau ada Joseph lain, kalian sudah ketar-ketir. Ya, itu sekelas PNS loh. Harusnya garda terdepan kalian kan? Itu kan satu jabatan sama kalian. Mungkin yang membedakan eselon-eselon ya kan? Apa? Marah disebut PNS. Itu kan fakta. Dia duluan kok yang pakai foto profil, dia pakai seragam. Kecuali kalau dia nggak berseragam. Ya, oke kita lanjut ya. Berarti tidak terbukti ya bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan karena dia tidak bisa membuktikan dalam ayat dan dalam tingkah perilaku. Aduh, ini kenapa junjungan kalian naik? Jangan bawa-bawa anak kecil. Biasa. Jangan bawa anak kecil, kebiasaan. Ini kan bukan audisi mencari nabi. Jangan bawa-bawa anak kecil dong ke sini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Shalom, Evi, JJ, FIG. Selamat sore. Ya, selamat petang. Oh, astagfirullahaladzim, laki-laki. Saya kira perempuan. Oh, ini menipu ini. Kayak junjungan suka cosplay. Kenapa kamu laki-laki cosplay jadi perempuan? Halo? Kamu ini perempuan atau laki-laki? Atau memang kamu seperti junjungan kamu nggak ketebak? Mereka tuh suka kali cosplay seperti junjungannya. Saya tuh bingung gitu loh. Kenapa harus cosplay? Kenapa nggak be who you are gitu loh? Jadi apa? Ada Tuhannya manusia. Nggak jadi masalah. Kamu nggak usah bilangin Tuhan kami manusia. Kamu membedakan batu dengan Tuhan aja nggak becus kok. Bukan kami firman Allah jadi manusia, Tuhanmu itu jadi batu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini nggak ada yang berani naik. Ini yang benar diskusinya cuma bisa ngeledek, cuma bisa apa gitu kan. Aduh, gimana ini? Kita tanya mengenai Islam ini susah. Halo. Selamat petang. Kak Jen, selamat sore. Sore. Abang kan tadi bertanya, adakah Islam itu mengajarkan kebaikan, betul? Silakan dibuka kameranya, Kak.
Silahkan dibuka kameranya. Teman-teman yang baru bergabung, shalom ya. Tap layar teman-teman. Dan juga repost, salib, link ya. Loh, malah turun Kak Jen. Kenapa dia mau turun? Aduh, susah ini. Nggak ada yang mau naik diskusi yang benar ini. Kenapa ini? Apakah mereka sudah takut? Apakah mereka sudah gemetar hatinya? Karena tidak ada kebenaran di dalam iman mereka. Sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat yang nyata ya. Kita lanjut ya. Saya Joseph. Oke, abis ini Kapten James. Shalom, Saputra Yogi. Shalom. Selamat sore. Shalom. Oke. Nggak ada suara, berisik. Oke, kita lanjut ya. Males diskusi juga, lo nggak ngerti. Saya bisa ngerti. Kalau yang nggak ngerti itu kalian, karena tingkat kecerdasan kalian itu di bawah tidak cerdas. Jadi ada tingkat kecerdasan 3, 1 cerdas, 2 tidak cerdas, 3 Islam. Oke, turun. Pada turun semua. Belum dimulai, mereka sudah menyerah duluan. Kenapa mereka ini? Menyerah duluan. Shalom, Zenza Distra. Selamat sore. Halo. Halo, dari Islam atau dari Kristen, bro? Halo? Dari Islam atau dari Kristen, bro? Turun ya. Nggak mendengar, nggak merespon, terus berisik juga. Oke, kita naikkan berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bu Evi kayaknya mantengin terus live saya dari seminggu yang lalu. Betah ya di roomnya Joseph ya. Tapi nggak bisa jawab Islam. Ya, shalom, Kapten James Lee. Ya, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joseph. Shalom. Ya, waalaikumsalam. Silakan bro. Kamu Ya, mau menyampaikan apa? Bukan, saya mau izin jawab, bolehkah? Tadi Apa kan Abang Joseph tanya bilang, mana ayat dalam Quran bilang Islam mengajarkan kebaikan? Ada Oke. loh Bang Joseph, Di mana? di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya. ayat 107. Oke, Di situ bacakan. dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Apa itu? kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat semesta alam yang dimaksud itu semesta alam mana? Alam gaib, alam apa? Apa? Iya, itu baru ada lagi surat Al-Mumtahanah. Ada. Oke, Al-Anbiya, kita ke Al-Anbiya dulu aja. Iya, Oke. Al-Anbiya. Al-Quran itu kan satu keseluruhan utuh, itu wahyu yang diterima oleh Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau dalam kurung Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekarang saya tanya, kalau Muhammad itu rahmat seluruh alam dan mengajarkan kebaikan, saya tanya sama kamu, apakah ada peperangan yang dipimpin oleh Muhammad sendiri? Ada perang Tabuk, perang Oke, ada perang Tabuk. Kamu tahu nggak ada berapa banyak PRANG yang dicatat dalam Quran? kalau detail sih aku nggak tahu, Bang. Oke, buka aja surah At-Taubah ayat 29, buka surah Al-Anfal ayat 12. Nabimu yang katanya itu rahmat seluruh alam, itu sudah diperintahkan oleh Allah kamu untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya pada hari akhir. Dan ingat loh, jangan kalian bilang itu konteksnya hanya pada saat itu saja. Tidak. Orang-orang yang berjihad, jihad fisabilillah, itu menggunakan dalil itu untuk kemudian menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak Islam seperti kalian. Itu banyak dipakai loh dalilnya, yang paling sering itu At-Taubah ayat 29 dan Al-Anfal ayat 12. Coba baca aja di situ. Apakah di situ ada kasih? Al-Anfal berapa? Ayat 12, Al-Anfal ayat 12 dan At-Taubah ayat 29. Jadi kalau Belum teman-teman pernah dengar. tanya, kenapa? Aku belum pernah dengar ada ayat begitu. Nanti habis baru aku cari. Nggak apa-apa, buka aja sekarang surah ke-8 ayat 12. Oh, benar. Kayak nenek moyangmu penjajah, yaitu Islam. Kamu tahu nggak di dalam NU online dikatakan VOC itu melakukan pengislaman terhadap Nusantara. Ya, dia nggak bisa open cam teman-teman. Followersnya dikit. Sama junjungannya, cuman yang bikin beda junjungannya followersnya banyak, nggak kelihatan muka. Ini juga sama gitu, nggak kelihatan muka tapi followersnya dikit. Kau aja aman ditinggal di Indonesia, ya aman karena kau tidak tahu siapa aku.
Kalau kau tahu siapa aku sudah kau kejar-kejar. Nggak usah lah hipokrit, kalian itu sok-sokan. Kalian itu aman, kami ya aman karena kami itu diperhatikan oleh dunia. Kalau dunia tidak memperhatikan kami, habis kami, ya kan? Jangan hipokrit. Oke, silakan, Kapten James, apa? Oh iya, aku sudah nemu ayatnya. Apa tuh, tentang apa? Iya gitu, Al-Anfal ayat 12 itu. Tentang apa? Ya, ketika ini artinya ya, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah dalam tanda kurung pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir, maka itu disuruh pukul di atas leher dan mereka tiap-tiap ujung jari mereka. Waduh. Kalau saya ngomong terus terang ya, saya ngomong terus terang sekali. Saya nggak mungkin ngomong ini berkali-kali karena nanti kena ban. Saya kasih tahu ayat sebenarnya dia takut kan, karena dia juga menghormati takut kena ban. Saya sebutin aja ya, ayat itu isinya terjemahan yang benar adalah, maka dari itu tebaslah setiap leher orang dan putuskanlah setiap ujung jari mereka. Itu ayatnya. Al-Anfal ayat 12. Kamu baca di situ, kamu pelototin ayat itu. Di situ ada kasih kah? Di situ ada kasih kah? Rahmatan lil alamin itu terjadi pada saat kapan? Saya tanya sama kamu. Baca dalam Al-Anbiya 105 yang tadi dibacakan oleh Kapten James, itu pada saat nabimu diutus. Artinya, bahkan harusnya pada saat dia diangkat jadi nabi, dia sudah menjadi rahmat. Dari mana rahmat kalau misalkan orang dijadikan sebagai seolah-olah hewan jagal, hewan ternak? Itu bukan kebaikan loh. Itu bukan, makanya saya bilang kalau misalnya ada orang yang datang ke saya, oh kami tetap mengasihi, saya rasa kamu bukan Islam gitu. Karena saya berani tanya ustadz-ustadz kalian tanya silahkan. Titip pertanyaan saya buat ustadz-ustadz kalian, kiai-kiai kalian, ulama-ulama kalian, kalau mereka mau jujur, tanya. Orang seperti Joseph yang murtad meninggalkan Islam, hukumnya apa ustadz? Hukumnya apa syekh? Hukumnya apa kiai? Hukumnya apa buya? Tanya. Iris telinga saya. Kalau ada dari mereka jujur, mereka langsung terus terang sama kamu, mereka akan straight to the point, mereka akan katakan disuruh untuk dihilangkan nyawanya. Itu hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam. Nggak, saya nggak menista, itu fakta kok, tanya aja. Dari mana kasih rahmatan lil alamin sekarang saya tanya? No, sekarang gini, kalau misalkan kita berbicara terus terang tentang kebenaran, jangan kemudian menutupi kebenaran dengan hanya demi kalian itu supaya dilihat pamornya baik, tidak ada, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Oke? Ya, tuh, ada yang sudah komen tuh harus katanya. Ya sudah, berarti itu kelakuan kalian. Jadi dari mana kalian bisa mengklaim kalian mengikuti ajaran kebaikan? Itu ada yang komen tuh membenarkan secara tidak langsung. Memang harus katanya. Ya sudah. Terus kenapa kalian itu bersusah-susah payah membuktikan kalian mengikuti ajaran kebaikan? Come on, be logic, ya. Kok ada yang bilang saya fitnah terus? Silahkanlah kamu naik kalau misalkan kamu memang merasa saya itu tidak benar. Bantah dalil saya, bantah narasi saya dengan dalil yang kuat gitu loh. Ya. Kenapa kamu yang sakit? Enggak, saya nggak sakit. Saya bukan junjungan kamu, harus diruqyah. Kita lanjut ya, teman-teman, bantu tap-tap layar. Terima kasih C Ferrari, terima kasih teman-teman semuanya, ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Dan ingat loh, ya, saya juga punya bukti. Kalian itu punya dalil. Selama kalian jadi Islam, seumur hidup kalian mau melakukan dosa apapun, termasuk ZINAH, MMCURI, mencuri, ya, membun-bun, apapun itu, seberat apapun, kalian akan digantikan posisinya oleh orang-orang seperti kami, yaitu orang yang kafir. Itu ada hadisnya, dalilnya, sahih. Makanya saya bilang, dari mana kalian bisa yakin orang Kristen itu bebas berbuat dosa sementara kalian punya dalil yang sahih mengenai itu? Wah, bisa apa itu? Hah? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kamu beneran nggak tahu? Iya, beneran nggak tahu. Apa itu hadis apa? Oke, kita buka ya hadisnya. Ada. Bentar. Saya masih ini nggak? Saya masih mana nih? Saya masih ini nggak? Menyimpan nggak ya? Bentar ya. Terima kasih Kak Yani, terima kasih, Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Wah, saya hanya punya mushaf. Saya suka hilang ini saya, dalil saya. Bentar ya. Nah nih, saya tampilkan di layar ya. Nih hadisnya.
Coba tolong diperhatikan ya, Kapten, saya mute kamu karena kamu agak berisik, takutnya kena ban saya. Teman-teman tolong diperhatikan data. Jadi saya nggak cuman omong-omong saja. Kita baca di sini. Ini hadis tazkiyah ya, hadis mutawatir. Bentar, saya agak bahaya kalau nggak nyalain DND. Nah ini Sahih Bukhari ya, baca di sini. Nih, ya, kita baca di sini ya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Baca. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Wow, luar biasa Islam. Wow. Jadi ada dalil memang di mereka. Selagi kamu tidak kafir, tidak murtad, masih Islam, kamu tetap masuk surga sekalipun kamu berzina atau mencuri. Ya sudah jelas itu dalilnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Kristen sekarang, betul nggak? Saya cross check dulu ya. Sering kan kita ditanya, kan Yesus sudah mati menebus dosa ya kan? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Lalu ketika Yesus menebus dosa, berarti orang Kristen bebas berbuat dosa seenaknya kan? Nah itu, mereka bertanya kayak gitu kan? Kurang lebih narasi pertanyaannya seperti itu kan? Nah itu ternyata adalah alam bawah sadar mereka yang memang sudah disetting oleh junjungan dan ilah mereka, seolah-olah itu terjadi juga di kami, di orang Kristen, bahwa kami tetap bisa masuk surga karena sudah ada yang menjamin. Padahal di kami tidak seperti itu loh. Kami terus diperingatkan akan dosa, kedagingan dan seterusnya. Yang seperti itu kalian. Jadi mereka itu punya strategi lempar batu sembunyi tangan. Itulah mereka. Makanya dalam kegiatan ritual ibadah mereka salah satunya lempar batu, yaitu yang mereka terapkan dalam keseharian mereka, lempar batu sembunyi tangan. Itu fakta. Coba kamu baru lihat dalil itu, gimana pendapat kamu, bro? Mau percaya nggak dengan seperti itu? Coba dibuka mic-nya. Ya percaya sih, mungkin aja ada di punya penjelasan. Penjelasan apa? Di sini nggak ada penjelasannya. Ini kan sudah Muhammad yang menjelaskan, Nabi kamu, baginda. Masa perlu dijelaskan lagi? Berarti kalau misalkan gini loh, saya bingung ya sama teman-teman Islam selalu mengatakan hadis itu ada penjelasannya. Sementara hadis itu perkataan Nabi. Ingat loh, Rasulullah kalian itu adalah salah satu uswatun hasanah, suri tauladan bagi semua manusia di muka bumi. Ingat ya, derajatnya paling tinggi. Ya, karena dia kekasih Allah. Perhatikan. Kalau memang dia butuh dijelaskan, berarti klaim-klaim yang istimewa mengenai junjungan kamu itu bohong. Oh iya, kalau ternyata gini, ada orang cerdas, kemudian kamu butuh orang lain untuk menjelaskan apa maksud dari orang cerdas tersebut, maka dia bukanlah yang paling cerdas. Yang menjelaskan, yang bisa memahamkan kamu, itulah dia yang paling cerdas. Jadi ketika Nabi kamu sudah menjelaskan sesuatu, ternyata kamu tidak paham, butuh orang lain untuk menjelaskan, maka yang jadi Nabi bukan junjungan kamu yang sekarang kamu percaya itu. Orang yang menjelaskan yang jadi Nabi kamu. Oh iya, karena kan gini, ada kan dalilnya dalam Al-Quran, betul nggak bro, Kapten? Ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa Muhammad diutus untuk memberikan petunjuk. Betul teman-teman? Sering mereka mengklaim gitu, Muhammad adalah salah satu rasul petunjuk ya, bagi umatnya dan seterusnya. Lalu sekarang kalau misalkan Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk, terus ternyata kamu butuh petunjuk dari orang lain, maka yang harusnya memberi petunjuk bukan hanya Muhammad. Gimana dong? Senjata makan tuang dong? Gimana? Nah, saya bingung. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim ini itu, sangat kita harus perhatikan untuk menguji klaimnya. Bisa jadi seperti ini. Makanya saya bilang, iman itu menentukan tingkah laku, pola kamu, cara hidup kamu. Kalau kamu mengimani asal, kamu jadi seperti mereka. Tidak tahu arahnya kemana. Hanya ikut-ikut saja. Tahu-taunya jalan buntu. Ya. Artinya apa? Ya selama ini kan kita hidup di dunia butuh petunjuk. Namanya orang beriman, beragama bukan hanya asal percaya. Bukan hanya iman buta. Apalagi kekristenan. Bro, gimana tanggapan kamu? Ya kayak gitu aja. Gitu aja ya sudah. Soalnya kan memang aku akui hadis itu kan diriwayatkan setelah Rasulullah telah wafat beratus-ratus tahun baru ada hadisnya. Sedangkan ya yang meriwayatkan itu kan tidak hidup sejaman dengan Nabi, memang betul. Tidak sejaman. Apalagi Bukhari, Muslim itu kan mereka belum, maksudnya nggak sejaman dengan Rasulullah, itu belum sejaman, nggak sejaman gitu. Iya, tapi berarti kamu percaya dengan siapa? Berarti ulama kamu nggak percaya. Masalahnya kan Nabi kamu sudah mempercayakan ajaran untuk dilanjutkan kepada ulama. Kalau kamu nggak percaya sama ulama, berarti Islam yang kamu ikuti Islam mana?
percaya ulama, tapi ulama yang betul-betul, bukan ulama suul, ulama bukan. Oh, bukan su'ul ulama. Berarti kalau Sahih Bukhari berarti su'ul atau tidak? Ya tidak. Ya sudah, berarti Bukhari telah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda demikian, kamu harus percaya. Ngapain kamu lari-lari? Coba, yang ini kan kamu menggunakan bahasa Arab nih, frasa Islam. Coba jelaskan su'ul itu artinya apa? Sama teman-teman Kristen, sama Oten yang nggak ngerti. Su'ul itu artinya apa? Suul itu kan istilah kata jelek lah. Tidak Buruk. berilmu, Iya. tidak mempunyai kapasitas. Sekarang kalau misalnya saya tanya, sekelas Bukhari, dia punya kapasitas atau tidak? Ya punya lah, beliau kan. Ya sudah, ketika saat tadi hadis yang saya riwayatkan dari Sahih Bukhari, artinya punya kapasitas. Dan ketika Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Nabi berkata demikian, kamu harus percaya nabimu berkata demikian. Mau kemana? Lupa muter-muter mau kemana? Apa perlu ditafsir lagi? Dengerin sekali lagi. Kalau Iya. hadis perlu ditafsir, maka Muhammad bukanlah nabi, karena ternyata yang mampu memberikan petunjuk adalah yang menafsirkan, bukan Muhammad. Gitu dong logikanya. Karena kan Nabi Muhammad memberi petunjuk. Petunjuk apa kalau misalkan ternyata kamu butuh petunjuk di luar daripada Muhammad? Iya juga ya. Nah, iya juga ya katanya. Iya juga ya katanya. Aduh, masalah gini kan. Orang Islam tidak percaya Paulus, orang Islam tidak percaya Yesus, orang Islam tidak percaya Petrus dan seterusnya. Orang-orang yang berada dalam Alkitab mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya Muhammad. Sekarang kalau mereka lebih percaya Muhammad, kenapa harus mereka butuh orang lain selain daripada Muhammad yang mereka imani sebagai petunjuk dan rasul mereka? Jadi kesimpulannya tidak ada jaminan keselamatan dan kebenaran di dalam Islam, karena selama ini ketika diklaim bahwa Muhammad memberikan petunjuk, ternyata kalian juga tidak percaya dengan petunjuknya Muhammad. Buktinya kalian perlu validasi dari petunjuk lain. Ya nggak? Kalau misalnya kamu percaya dengan Muhammad, baginda mengatakan ini, baginda bersabda ini, kamu nggak perlu nanya, oh masa sih kita baca tafsir. Berarti secara nggak langsung kamu meragukan, makanya kamu perlu bukti pendukung lainnya gitu loh. Kalau misalkan saya nih, kayak misalkan kita lagi, analoginya sederhana, kita lagi berkendara, kita lagi naik pesawat, kita lagi naik bus atau naik kereta, kita tidak perlu tanya masinisnya bisa nggak sih bawa kereta, atau kita tanya bisa nggak sih supirnya itu bawa bus, atau kita tanya bisa nggak sih itu pilotnya bawa pesawat, karena kita tahu yang mengendarai itu sudah tahu caranya bagaimana, sudah tahu tujuannya kemana, sudah tahu lewatnya mana saja. Itu dalam hal berkendara, tujuan duniawi. Ya sekarang kalau beriman, kamu menganggap Muhammad sebagai suri tauladan, junjungan dan seterusnya. Kenapa kamu meragukan? Kamu butuh bukti yang lain, kamu butuh orang lain untuk menjelaskan daripada Muhammadmu sendiri. Ya, itu konsep sederhana kan? Maksud saya nggak perlu contoh yang ribet-ribet, yang sehari-hari aja. Kalau kamu naik transportasi umum, atau kamu diboncengin, atau kamu kan nggak bakalan bertanya, lu bisa bawa motor nggak? Ya kalau kamu tahu temanmu bisa bawa motor, nggak perlu kamu tanya, gitu kan? Ngerti? Kalau kamu tanya berarti kamu ragu. Ya sudah, saatnya sekarang kalian mempertanyakan, kalian mengikuti ajaran Islam itu kalian sudah yakin atau belum? Kalau kalian belum yakin, ya sudah, silakan. Ada dalam Islam itu istilahnya bro captain, dan teman-teman semua yang Islam, kalau kalian sudah mulai ragu, silakan kalian istighfar kalian kalau kalian mau jadi tetap Islam. Tapi kalau enggak ya silakan, urusan kalian ya. Itu ada namanya murtad kauliyah. Murtad kauliyah itu kalau dari ucapan dan dalam hati kalian sudah tidak percaya, itu sudah murtad kauliyah, ya. Jadi jangan kamu pikir murtad itu sama seperti saya, harus dibaptis dulu baru dikatakan murtad. Enggak loh. Dalam iman kalian ketika sudah dalam mulut tidak mengakui Allah dan Rasul, dalam hati kalian tidak mengimani, itu sudah murtad loh. Ya. Nah, lebih baik pilihannya daripada nanggung-nanggung, mending sekalian murtad. Setuju? Dan sekarang gini, siklusnya sama. Kamu ketika menghadapi persoalan tentang ajaranmu, tentang Allah, tentang Muhammad, kamu akan begini lagi, meragukan lagi. Siklusnya begitu aja. Ya kalau kamu mau keluar dari lingkaran setan, ya silahkan kamu sekalian saja. Bukan saya maksudnya memaksa ya. Pilihan ada di tangan kamu. Hanya saya memberikan solusi, ya. Ingat ya, jangan pernah takut untuk meninggalkan keraguan. Gitu, Ya, bro. kalau di komen itu bilang jangan takut murtad ya. Saya juga jujur saya takut. Belum Iya. punya keberanian.
belum punya keberanian, nggak apa-apa. Kita doakan ya, semoga Bro Captain dan jutaan jiwa di luar sana yang memiliki pergumulan yang sama seperti Bro Captain dikuatkan dalam iman oleh Roh Kudus dan dalam berkat oleh Allah Bapa yang disertai dengan kekuatan salib dari putranya yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ya. Nggak apa-apa teman-teman, jangan kemudian kita harus paksa karena memang ini fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa orang-orang seperti Bro Captain dan jutaan orang, saya bilang jutaan karena memang fakta loh. Banyak di sana sensus-sensus secara independen ataupun resmi atau apapun itu yang mengatakan jumlah orang yang meninggalkan ajaran Islam di Indonesia sendiri itu bisa sampai jutaan tiap tahunnya. Ya, makanya saya berani bilang jutaan jiwa selain Bro Captain yang ada di sini bersama kita. Oke, kita doakan semoga mereka dikuatkan ya. Ya, soalnya Gitu. kan gini Bang, izin bicara Bang. Bagaimana tuh? sampai kalau bagaimana saya tidak meragukan agama saya sendiri. Wong setiap saya lihat berita itu pembubaran, persekusi ibadah umat Kristen. Saya tidak pernah lihat berita orang Muslim sholat dibubarkan, belum pernah. Tapi bubarkan orang Kristen berdoa sering. Contoh Cidahu, Sukabumi, Cilodong, Depok juga itu gerejanya udah ada IMB-nya tapi tetap ini ditolak, nggak boleh bangun sama orang-orangnya. Terus di Padang, Sarai, Sumatera Barat ada lagi terjadi. Di Kuburaya, Kalimantan apa itu tuh juga ada terjadi penolakan gereja. Saya belum pernah dengar kalau masjid ditolak di tanah orang Kristen, belum pernah. Mungkin ada tapi 1:1.100.000% mungkin ya. Karena kan Kamu salah, masjid ditolak itu ada loh, tapi yang nolak itu sesamamu sendiri, mau bukti nggak? Jadi masalahnya begini loh teman-teman. Kenapa saya pernah kan celetuk begini, sorry James, saya mute lagi. Kenapa saya pernah nyeletuk gini? Kita itu tidak butuh rukun, karena kami sudah rukun. Memang dulu kami sempat bertikai antara Protestan, Katolik, Ortodoks, tapi kita sekarang menuju persatuan. Amin ya. Yang butuh rukun adalah orang yang tidak akan pernah bisa rukun sampai kapanpun, dan itu kamu. Kenapa? Karena gini, silakan ya, begini. Kalian cari Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Itu nggak saja jauh, di kota Bogor. Itu penolakan dari orang Islam sendiri. Bayangin, orang Islam menolak masjid, lu bingung nggak lu? Bingung nggak kalian? Orang Islam menolak masjid. Kalau mereka sering bilang, wah sesama oten aja cakar-cakaran, kamu nggak ngacang, nggak usah jauh-jauh. Di mana di luar pulau, di dalam Pulau Jawa, di kota Bogor masih Jabodetabek loh. Imam Ahmad bin Hambal, Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Coba cari, itu masjidnya. Cari aja di Google. Kalau nggak percaya, cari beritanya itu banyak loh. Penolakan. Wah, bilang nggak ada, mana ini naik nyeleweng. Kamu itu sama seperti namamu suka nyeleweng, naik pak. Saya bisa buktikan loh. Kalau kamu misalkan membantah, kamu naik sini, saya permalukan kamu. Nih, kita cari Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Tuh, babak baru polemik pelarangan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Di mana di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Tuh, ya. Namun langkah Pemkot Bogor tersebut menuai protes dari berbagai kalangan. Perhatikan, yang menolak siapa? Bukan Oten. Kalangan yang paling utama dari pihak Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hambal yang merasa hak-haknya telah dilanggar. Ya, wah parah ini. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda mengkritik kebijakan Pemkot. Wah, luar biasa. Ya, aduh. Ini yang menolak kalian sendiri. Ya, bro, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya ganti dulu, bro, Kapten. Oke, saya ganti dulu ya. Terima kasih, bro. Shalom. Tetap kuat ya dalam iman ya. Ingat, iman di dalam Kristus, bukan iman yang kamu ragukan sekarang. Apa? Karena tidak ada kekuatan dalam keraguan. Yang ada kamu makin lemah. Makanya saya ajak kamu supaya kamu gak ragu lagi ya. Kamu tinggalkan keraguan. Buat apa bertahan dalam keraguan? Betul nggak teman-teman? Ragu itu membuat makin lama secara fisik, secara mental kita akan terkeruk habis kalau kita hidup dalam keraguan. Kalau kamu nggak mau ragu ya tinggalkan. Ikuti satu-satunya yang memberikan kepastian. Siapa dia? Yesus Al-Masih, Yesus Kristus, ya. Halo, Pak Jen, selamat sore. Abang cakap tadi apa? Ya, silakan dibuka dulu, Pak, Kak, kameranya. Saya tutup ya untuk menghormati keluarga saya yang Kristen. Hah? Maksudnya?
Saya tutup kamera untuk menghormati keluarga saya yang Kristen, bisa? Kenapa mereka memang dengan keluarga yang Kristen? Kenapa memang? Untuk menghormati lah macam itu. Nggak apa-apa, open cam aja kak. Mereka akan terhormati jikalau kakak bertanya kepada orang Kristen. Mereka nggak bakalan kenapa-napa, enggak kok. Saya bisa jamin kok ya. Keluarga kakak James jangan merasa gimana-gimana ya. Karena kakak di sini juga datang dengan niat yang baik, nggak ada masalah. Kalau memang kakak niatnya baik, nggak perlu takut. Sebab di sini kan kami tiada macam tuh yang berdebat tuh. Jadi Ada, cuman akak itu berada di lingkungan yang sempit. Kalau akak pergi ke Johor, kemana, Sarawak, Sabah itu banyak. Silakan dibuka aja kak. dibuka pokok saya lah. Kenapa? Kasih buka kamera depan pokok. Janganlah, ya sudahlah terserahlah. Nggak perlu ditakuti, kami tidak akan persekusi kok. Kan bukan kami yang persekusi. Tak apa. Aja lah. Oke. Abang katakan tadi tiada kebaikan dalam Islam. Tapi tidak diajarkan kebaikan begitu, betul. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya mau bantah, bisa? Apa tuh? Saya mau bantah, bisa? Ya, bisa silakan dengan dalil, silakan. Oh, kalau saya tidak pakai dalil bisa? Selagi masih agak nyambung nggak apa-apa. Tapi jangan bertele-tele, silakan. Coba, saya pengen dengar. Penasaran aja sih sebenarnya teman-teman. Oke. Dulu abang Islam kan? Iya, dulu Islam. Berapa? 18 tahun, betul? 18 tahun, dari lahir sampai umur saya 18. Ibu bapak abang pernahkah mengajarkan keburukan? Pernah, saya diminta untuk nonton Zakir Naik ketika saya kecil dan saya tumbuh jadi radikal. Itu namanya akun saya dulu kan mantan radikal. Kamu mau kemana? Ini kan kalau kamu nanya pribadi, ya saya jawab jujur. Tanya coba sama yang sudah dengar kesaksian saya. Kesaksian saya kayak gini. Dulu ketika kecil tontonan saya Zakir Naik. Dan memang itu orang tua saya yang nyuruh. Dan kebencian itu juga secara tidak langsung dimasukkan dalam otak saya, didoktrin. Maka ketika saya jadi Kristen, mereka tidak berani lagi untuk mengajarkan itu kepada adik-adik saya. Karena mereka tahu yang hadapi saya. Yang mereka akan hadapi saya. Karena sekelas saya, bukan saya sombong ya. Ini kenapa dia jadi batuk-batuk tiba-tiba. Bentar, saya mute dulu ya. Karena suara batuk-batuknya Akak ini agak mengganggu. Ntar kalau sudah aku sudah selesai bicara, Akak silakan buka mic-nya. Saya lanjut ya. Karena ketika mereka mau ngajarin itu, saya akan protes. Ya, kan sudah pernah bilang dalam kesaksian. Mereka udah coba untuk datengin ustadz, datengin orang pintar, datengin apa yang menurut mereka bisa, kemudian membalikkan keadaan saya supaya saya tetap jadi Islam, itu nggak mampu. Ini ya, maksudnya gini, mohon maaf ya, bukan saya sombong. Yang saya omongkan, yang saya narasikan, yang saya sampaikan, itu kurang lebih persis seperti apa yang saya dulu gunakan dalil-dalilnya ketika saya berdiskusi dengan orang tua saya. Jadi jangan pikir saya melakukan ini karena saya itu dipersilahkan begitu saja karena orang tua saya sudah angkat tangan menyerah, dalam artian mereka tidak berusaha. Mereka sudah berusaha dan usaha mereka sia-sia. Kenapa? Karena setiap mereka berusaha, setiap mereka membuktikan Yesus bukan Tuhan atau keputusan saya salah, justru yang mereka lakukan sebaliknya gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan saya berani katakan begini ya, dengerin, simak baik-baik. Kasih orang tua saya itu bahkan melampaui jauh, melampaui dari ilah saya yang sebelumnya saya imani. Kenapa? Kenapa Joseph berani ngomong sampai detik ini puji Tuhan orang tua saya masih mengasihi saya, terutama ibu saya. Ya, adik-adik saya juga masih menerima. Tapi kenapa Joseph membandingkan dengan ilah saya yang dulu atau ilah yang mereka sekarang masih sembah? Karena ilah saya yang dulu pasti akan meminta saya untuk dihilangkan nyawanya. Itu kak, ya kan ada dalilnya. Orang murtad hukumnya apa? Gitu kak, silakan. Apalagi pertanyaannya? Silakan tanya lagi, sebebas kakak lah. Jadi orang tua abang Islam masih sekarang? Masih Tapi dia menerima abang kan? menerima, karena tidak mau supaya mengikuti Islam yang sesungguhnya. Karena kalau ikut Islam, saya sudah hilang nyawa saya di tangan mereka. Karena saya tantang mereka. Kalau memang mau bukti Islam itu benar, berani nggak ikutin Islam sepenuh-penuhnya? Di dalam Islam, orang yang atau anak yang sudah murtad, apalagi udah akil balik, udah tinggal silahkan. Justru demi kebaikan dihilangkan nyawanya, katanya begitu. Tapi mereka nggak berani. Saya sih nggak ada masalah, karena bagi saya pada saat itu berpikir bahwa hidup saya untuk Kristus. Jadi saya nggak jadi masalah. Jadi saya berani ngomong seperti itu jeletuk. Tapi yang mereka lakukan nggak ada tuh. Berarti mereka tidak mengikuti ajaran Islam.
Jadi ketika kamu mau supaya seolah-olah memvisualisasikan atau membuktikan bahwa Islam itu baik hanya karena orang tua saya masih menerima saya, kamu salah. Justru orang tua saya tidak mengikuti ajaran Islam yang utuh dan benar. Kenapa? Kalau mereka ikuti ajaran Islam yang utuh dan benar, baca surah At-Taubah 29. Kamu disuruh untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul pada hari kiamat. Itu. Makanya saya pernah bilang seperti itu loh. Orang kamu kan baru nonton ya. Saya sudah pernah bilang berkali-kali, puji Tuhan ya orang tua saya tidak lagi menjadi Islam yang terlalu dalam tanda kutip mabuk agama atau radikal. Ya, ibu saya aja kalau kemana-mana sekarang sudah tidak pernah tutupan lagi pakai seragam boker. Gitu, karena dia tahu itu kan untuk buang hajat, bukan untuk keluar rumah untuk bersosialisasi. Masa kamu bersosialisasi pakai seragam untuk buang hajat, kan nggak sopan. Nggak sopan seperti itu, tidak sesuai etika. Gitu, Jens. Oh, oke. Apa yang membuat abang masuk Kristen? Kenapa? Apa yang membuatkan abang pindah agama? Ya karena saya menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Gimana kebenarannya? Oh banyak kebenarannya. Salah satunya ketika dia berani mendeklarasikan bahwa dia adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Ana huwat thoriq al-haq al-hayah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saya tanya, di dalam Islam yang maha benar itu siapa? Allah lah. Di mana dalilnya Allah maha benar? Ya, saya datang tidak bawa dalil-dalil lah. Oke, nggak apa-apa. Saya bantu aja ya kak ya. Saya bantu aja ya kak. Saya bantu ya. Oke, ada beberapa ayat surah teman-teman dalam Al-Quran. Allah mengklaim dirinya sebagai Al-Haq. Al-Haq itu bahasa Arab untuk maha benar. Di mana? Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6. Di dalam surah Luqman ayat 30 dan terakhir itu dalam surah An-Nur ayat 25. Oke? Oke? Nah, Oke. kalau kamu baca misalkan apa? Kalau abang keluar pergi kedai, ada gak pukul abang? Kalau misalkan mereka tahu saya yang live di TikTok, saya udah pasti kena. Orang tiap hari dapat ancaman DM kok. Waktu itu aja ada yang pernah mengancam saya dengan senjata api, dengan senpi, dengan parang. Ada nggak teman-teman? Ada yang lihat nggak, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Itu ada loh di YouTube relaynya kak. Setuju? Benar nggak teman-teman? Ada. Abang keluar pakai mask? Enggak, pakai yang kayak gini, enggak, maksudnya bukan kayak gini, maksudnya biasa orang keluar rumah. Cuman kan tadi saya sudah bilang, kalau sudah tahu saya yang live di TikTok ya pasti saya kena. Kalau abang keluar, orang kenal abang lah? Atau Ya tidak pasti kenal kalau misalnya saya pakai kostum kayak gini. Sebab ya udah nggak usah ngomongin saya pakai kostum deh. Ibaratnya kalau misalkan mereka tahu pasti mereka akan bun-bun saya. Banyak kok Joseph diancam nih. Ini kak, saya tampilkan videonya ya. Semoga nggak kena ban ya, supaya kakak Percaya aku, percaya. Bang. Hah? Kenapa? Kenapa? Kenapa kak? Halo? Tuh turun dia. Turun dia. Saya mau tunjukkan buktinya, dia malah turun. Kalau nggak percaya, silakan cari di YouTube. Bagaimana saya diancam? Itu ada loh yang relay. Saya diancam pakai senjata api, pakai senpi. Nah itu dia ya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada yang nggak percaya bahwa saya itu hidup dalam sukacita sekarang, ya silakan aja. Saya tidak sudah di fase saya tidak takut dengan apapun, karena ada firman yang mengatakan hidup untuk Kristus dan mati untuk keuntungan. Ya, Rasul Paulus berani mengatakan itu karena memang Tuhan Yesus yang memberikan kepastian. Ya. Wajarlah dibun-bun karena Anda suka menghujat agama Islam. Saya tantang Anda. Nih ada yang komentar ya. Saya pilih komentarnya. Ayah namanya. Duh, saya malas banget manggilnya ayah. Yoga, saya tantang Anda. Buktikan di mana saya menghujat agama Islam, baik berupa dalam audio, video, atau apapun itu. Di mana saya langsung menghujat. Menghujat loh ya. Menghujat, bukan memamparkan fakta. Kalau kamu bandingkan saya dengan Zuma, dengan Riva, dengan Nandar, dengan Kores, dengan Ucup PI, dengan Wafi, saya tidak ada bandingannya dengan mereka kalau masalah menghujat. Setuju nggak? Saya sudah pernah bilang berkali-kali, saya punya Saya punya dalil-dalil. Itu kalau saya ngomong, ya perhatikan. Kalau Joseph udah ngomong, itu halus tapi nyelekit loh. Tanya sama teman-teman. Saya nggak perlu ngomong kasar seperti Riva untuk membuktikan dirinya itu penghujat. Setuju nggak? Inilah kelebihan dan istimewanya orang Kristen. Kami bersikap tegas aja, kalian sudah mencret takut. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak?
Kita bersikap tegas saja, mereka udah takut loh. Mereka udah anggap kita itu tidak ada kasih gitu. Karena dusta tuh makanya kau takut diancam. Kalau karena dusta, saya tantang kamu. Kalau karena saya dusta, silahkan cari di mana titik kedustaan saya, kamu naik. Ini aja kamu aja nggak berani naik kok. Cuman komentar aja tukang ciduk, nggak ada di kolom request. Ya, dengerin saya. Ya, saya itu percaya dengan salah satu quotes. Ya, teman-teman, salah satu kata-kata dari seorang kudus ya yang bernama Santo Agustinus. Ya, Santo Agustinus pernah berkata begini, ya, bahwa kebenaran itu sama seperti singa. Ya, kalau dalam bahasa Inggris gini, saya kurang bisa kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkan, takut kurang tepat ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini kata Santo Agustinus ya, the truth is like a lion. You don't have to defend it, let it loose. It will defend itself. Ngerti pora Islam? Santo Agustinus itu mengatakan apa? Kebenaran itu sama seperti singa. Kamu tidak perlu membelanya, kamu biarkan itu lepas, maka dia akan membelanya sendiri. Tuh. Itu Santo Agustinus. Ya, oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita lanjutkan ya. Saya berdoa sebentar ya Islam ya. Karena sudah memasuki jam 6, pukul 6 sore kita doa malaikat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita doakan doa malaikat Tuhan, kita merenungkan peristiwa inkarnasi melalui doa malaikat Tuhan. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam doa. Kita lanjut ya. Puji Tuhan. Jadi doa tadi merenungkan peristiwa kedatangan firman Allah menjadi manusia ya. Dari mulai kabar sukacita, firman itu menjadi manusia, dan bagaimana Maria menerima berita sukacita itu dan menerima kehendak Allah dan taat dengan kehendak Allah. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita naikkan yang tadi komentar, katanya saya takut diancam karena saya penuh dusta. Nah, saya minta dia untuk membuktikan di mana saya dusta. Oke. Ya, thank you teman-teman semuanya. Shalom tukang ciduk, selamat malam. Ya, malam Joseph. Malam. Kenapa kamu pakai cadar? Ini tuh mau pakai sorban. Ya nggak jadi masalah karena saya laki-laki. Kamu pakai cadar, emang nggak perempuan? Kamu suka cross dressing ya? Gimana ini dia teman-teman? Dia bilang katanya saya, kenapa kamu pakai sorban ya? Ini pakaian laki-laki. Kamu pakai cadar Karena kenapa? kau berdusta itu makanya kau takut. Coba kau wajah kau yang asli. Ya di mana Jangan takut kau. Ya di mana dustanya? Di mana dustanya? Di mana dustanya? Di mana dustanya? Silakan, saya tunggu ya. Di mana dustanya? Silakan. Setiap apologet oten, kenapa nyamar? Yang Udah, nggak usah bilang nyamar-nyamar. Kamu aja laki-laki nyamar jadi perempuan. Buktinya kamu pakai cadar. Udah yuk, silakan. dusta dalam segala hal kalau Udahlah basic turun aja. Cuman bisa jualan perabot gitu. Turun ya. Saya minta untuk buktikan. Inilah teman-teman ya, saya bingung. Saya dibilang penghujat, tapi saya selalu berikan kesempatan untuk mereka untuk membuktikan di mana titik saya menghujat, di mana titik saya mendusta. Ya. Yang nonton 1.100 orang, bayangkan 1.100 orang itu isinya bukan hanya ibu rumah tangga saja, atau isinya bukan hanya orang-orang gabut, bukan. Pasti di antara mereka ada yang punya background pendidikan yang mumpuni untuk menelaah, ya, untuk menganalisa. Kamu itu di sini mau membuktikan apa gitu loh, saya bingung. Saya sudah bilang, ya sudah, kalau misalnya kamu katakan saya berdusta, saya penipu, saya apa, ya silahkan buktikan di sini loh. Saya kasih kesempatan 1.100 pasang mata di sini menyaksikan kamu detik-detik saya dihancurkan sama kalian, kok nggak pernah mau
Memanfaatkan, bingung saya. Hah? Gimana sih Islam ini? Oke lah, kita lanjut ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Orang seperti itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mempersilahkan kita untuk melihat begitu luar biasanya kuasanya sampai kita diberikan penghibur. Yaitu siapa? Mereka orang Islam. Shalom Rama Madura. Selamat malam. Selamat malam, berjumpa lagi Yosef. Ya, berjumpa lagi. Tapi nanti kita tidak akan berjumpa karena kamu binasa, saya akan berada di dalam Yerusalem baru. Jangan dibuka kameranya. Kamu gak bakalan binasa Yosef. Ya, nggak bakalan binasa karena saya percaya kepada yang mempunyai kuasa untuk membinasakan dan tidak, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kehidupan kekal. Yang punya kuasa siapa? Yang mempunyai kuasa adalah Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat dan percaya kepada anak, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Sekarang saya tanya sama kamu, buktikan bahwa dalam Al-Quran, selain Allah, makhluk lain dapat memberikan hidup yang kekal. Buka kamera. Saya minta kamu buka kamera. Berarti yang mempunyai kuasa di situ siapa Yosef? Aduh, disuruh buka kamera. Padahal udah jelas-jelas tadi itu perkataan Yesus. Aku, kata Yesus, aku membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Silakan dibuka kamera. Tentukan mati dan hidup berarti Yesus. Silakan buka kamera. Iya Yesus, silakan buka kamera. Hebat betul Yesus ya. Ya hebat lah, lebih hebat daripada Allah kamu. Allah kamu itu kan butuh tolong manusia. Yesus itu nggak perlu dimintain tolong, Yesus bisa sendiri. Dibuka kameranya, kenapa takut sih? Disuruh buka kamera, tahu ya kalau di room Joseph kamu salah ngomong saja kamu malu, ya. Buka kameranya, kenapa sulit buka kamera? Ya ampun, saya sudah bilang ini bukan audisi mencari nabi. Jangan menyaingi junjungan kamu, nggak kelihatan wajahnya. Kita nggak mencari nabi lagi di sini. Udah cukup dengan nabi yang katanya ke-25 itu loh. Kami sudah pening selama 1400 tahun. Kamu mau nambah beban kami lagi? Ampun Tuhan. Silakan buka kamera. Silakan buka kamera. Kami itu sudah cukup lah dengan yang ke-25 itu. Bayangkan kami setiap tahun sampai 1400 tahun kami waras saja kami sudah bersyukur loh. Buka kamera bro. Susah kali buka kamera. Halo. Buka kamera ya. Saya minta kamu buka kamera. Halo. Kenapa dimiut punya Yosef? Iya, karena kamu nggak mau buka kamera. Buka kamera dulu, nanti bisa buka mic. Silakan. Kalau nggak buka kamera, kamu nggak bakalan bisa ngomong. Silakan. Kamu sudah tahu sama aku kok. Kenapa? Silakan buka kameranya. Halo. Kamu sudah tahu sama aku. Ya, saya nggak peduli. Bukan masalah tahu tidak tahu. Saya mau supaya kita diskusi, kita tahu diskusinya beneran sama manusia atau jin. Karena dalam Islam semuanya itu Islam. Jin, hewan, binatang, tumbuhan. Ya, semuanya Islam. Saya pengen tahu yang berdiskusi dengan saya ini Islam jenis apa. Mohon maaf, bukan saya menghujat, karena memang betul dalilnya katanya. Yang Semuanya menciptakan Islam. kamu siapa Yosef? Yang menciptakan saya Yesus. Udah, kamu buka kamera dulu. Mau lari-lari kemana sih? Ya sudahlah, susah disuruh buka kamera sambil nge-report kali. Susah, nggak bisa. Oke, saya mau ke tadi tuh Kak Miriam Lina tadi. Siapa yang kenal Kak Miriam Lina nih? Siapa ada yang tahu kah? Kak Miriam siapa itu? Yang katanya dari Malaysia itu yang ini. Siapa namanya? Tadi dia sempat undang saya. Oh. Dia nggak lagi live. Tadi live katanya. Iya. Miriam, ya dari itu, dari Malaysia. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa, udah enggak ternyata. Kita lanjut ya. Enggak, dia tadi live terus ngundang saya jadi co-host, tapi udah ini, udah selesai live-nya, udah nggak ada. Saya sudah cari tadi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, bantu tatap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya mau info ya. Saya terakhir 20 menit lagi ya. Saya harus siap-siap. Ada kegiatan, ada urusan. Kita live lagi besok ya teman-teman ya, saya izinnya. Ini makanya saya bingung loh. Mereka ini setiap saya live mereka buang-buang waktu saya. Ya. Nggak benar. Silakan nanya yang benar, oke? Halo Rama Madura lagi. Iya Yosef. Alasan kamu nggak bisa buka kamera apa?
Yang menciptakan kamu siapa, Seth? Alasan kamu nggak bisa buka kamera apa? Jawab dulu. Yang menciptakan kamu siapa, Seth? Alasan kamu nggak bisa buka kamera apa? Jawab. Yang menciptakan kamu siapa, Seth? Nggak bisa jawab. Oh, inilah Islam. Nggak ngerti mereka cara berbahasa. Yosef. Rama. Kenapa nggak bisa buka kamera? Alasannya apa? Coba suruh bikin daun selembar, Seth. Yesus kamu tuh, Seth. Ya nggak usah nantangin saya sekarang. Kalau misalkan kamu tidak percaya Yesus itu pencipta, bisa nggak Allah kamu sekarang bantu kamu untuk buka kamera? Atau kamu nggak ngerti? Ketawa. Ya iya dong. Dia nantangin Yesus. Kalau Yesus pencipta, bisa nggak Yesus bikin daun? Sekarang gini aja. Kalau Allah kamu itu maha sesuatu, maha segala sesuatu, bisa nggak Allah kamu bikin aplikasi TikTok? Bisa nggak Allah kamu sekarang bikin saya itu roomnya rungkat? Bisa? Nantangin kok yang aneh-aneh. Oh, Allah kamu itu. Allah kamu. Nggak ada kamu. Ya. Jadi gini loh, jangan seolah-olah ketika dikatakan Yesus pencipta, kamu pikir cara kerja menciptakan sesuatu itu sama seperti kamu sedang buka pre-order, PO. Oh, kalau saya buka PO berarti saya sedang meminta kalian untuk pesan di saya. Memang kamu pikir Tuhan seperti itu? Konsepnya nggak seperti itu. Tuhan, kamu bikin just tip buat daun, nggak kayak gitu. Apa yang bisa? Cara berpikir aneh mereka ini. Hah? Mereka ini betul-betul penghujat lah mereka ini. Ya, salam teman-teman, salve kak yang di salve, teman-teman semuanya salve, Om Don salve. Ya silakan tukang ciduk shalom. Lama kali, Sep konekkan Ya, Sep. lama kali Muhammadmu nggak bangkit, itu lebih lama. Jangan ngomongin masalah lama nggak lama, lebih lama lagi junjungan kamu bangkit. Udah diem. Yesus naik kan, cepatlah. Yesus tuh naik kan. Udah naik dia, nggak perlu naikkan. Yang perlu naik itu junjungan kamu. Udahlah turun ke bawah aja, saya turunkan kamu. Shalom, singa putih. Buka kameranya. Kabar Yosef. Beradu suaranya. Kamu itu bisa nggak? Kalau misalkan kalian lagi dangdutan, jangan di situ. Dirman lagi. Aduh. Ampun. Yosef, siapa yang menciptakan kamu, Yosef? Yeshu' al-Masih wallah la ilaha illallah wal Yeshu' al-Masih. Ngerti? Yang menciptakan Yesus siapa? Ngerti? Nggak ngerti. Saya sudah jawab. Yeshu' al-Masih wallah Kenapa la kau ilaha illallah mute? wal Yeshu' al-Masih. Kenapa kau mute? Kenapa kau mute? Yeshu' al-Masih wallah Yang menciptakan la Yesus ilaha siapa? illallah. Yang menciptakan Yesus siapa? Tidak ada yang menciptakan Yesus. Macet. U'minu bi ilahin wahid. Yang lain Bunda Maria siapa? Khaliqis samai wal ard kulli ma yura wa ma la yura abi rabbir wahidin Yesus al-Masih ibnillahil wahid al-maulud minal ab. Ngerti kamu? Qabla Yang Bunda kulli ruh. Maria anaknya siapa? Anaknya Yesus. Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Yesus. Berarti Yesus dilahirkan tidak? Berarti Dilahirkan Yesus bukan tidak? dijadikan. Dilahirkan bukan dijadikan. Itu. Kamu bisa bahasa Arab, Gimana? jangan yang gitu ya gitu. Kamu bisa bahasa Arab. Dalam kredo kami, syahadat kami, dikatakan Yosef, di mana Yesus itu otakmu dilahirkan tuh? bukan dijadikan. Kamu itu mau diskusi sama saya tertib nggak? Yesus itu dilahirkan. Yesus itu. Diskusi sama saya bisa tertib apa enggak? Kamu tahu kan, sekelas saya itu pakai dalil, bisa nggak pakai tertib? Pakai dalil. Oke, kita pakai dalil. Oke. Lukas 1:31. Coba kau jawab. Kenapa? Lukas 1:31 kenapa? Iya. Kenapa Lukas Coba kau 1:31 baca. kenapa? Iya, Kenapa? coba kamu baca. Apa yang kamu Coba baca? kamu Apa baca, yang kamu tanya takut. di situ? Berarti Enggak takut. Berarti kamu takut Saya toh? tanya sama kamu. Ya, oke. Coba kau baca Lukas 1:31. Jangan lari kemana-mana dulu. Lukas Iya, 1:31. kalau saya sudah baca, kalian sudah jawab, kamu saya tanya balik ya. Iya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Apa yang masalah di situ? Oke. Kamu bilang tadi Yesus yang telah menciptakan kamu. Yang menciptakan Yesus siapa? Tidak ada diciptakan, ia dilahirkan. Ada nggak di situ dituliskan Yesus diciptakan? Yesus dilahirkan tidak? Saya tantang sama kalian, Islam, miliaran orang di muka bumi, bawa ayat di Saya Alkitab, tanya, Yesus dilahirkan tidak? Yesus dilahirkan tidak? Berisik, dengerin ya. Yesus itu dilahirkan bukan dijadikan. Ingat kredo kita. Ya, dia dilahirkan bukan dijadikan. Ngerti?
U'minu bi ilahin wahid abinda bi kulli khaliqis samai wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa bi rabbin wahidin yasu al masih ibnillahil wahid al maulud minal aqab la kulli dur nurin min nur ilahin haq min ilahin haq musawwinil afil jauhar alladzi bihi kana kullu syai'in min kulli syai'in. Dan dikatakan di situ dikatakan Yesus itu tidak dijadikan. Ya. Jadi tidak ada di situ dikatakan Yesus diciptakan. Sekarang saya tantang sama Islam, bisa nggak bukti Yesus itu diciptakan? Ada nggak di dalam Alkitab tertulis Yesus diciptakan? Kata dilahirkan bukan artinya sama dengan diciptakan. Ya. Ya udah, kalau Yesus ciptaan, mana dalilnya? Mau Ahmad Jibril naik, Ahmad Jibril naik. Saya sudah invite kamu naik. Bawa dalil di situ di mana tertulis Yesus diciptakan. Saya sudah undang ya Ahmad Jibril yang saya pin komentarnya ini. Kita tunggu dia naik berani atau tidak. Saya tantang Dirman naik diskusi yang tertib ya. Jangan berisik. Saya tantang sekali lagi di situ di mana dikatakan Yesus diciptakan. Kata kelahiran beda dengan cipta. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 1 di situ tertulis Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Yosef, saya tanya. Yang dilahirkan itu termasuk ciptaan Yosef. Bukan. Mana Bukan. kamu Yosef? Di mana dalil bahwa yang dilahirkan itu ciptaan? Sekarang saya tanya sama kamu. Berarti kalau misalkan yang dilahirkan itu diciptakan, sekarang saya tanya, kamu dilahirkan sama orang tua, ayah dan mama kamu. Berarti Allah kamu menciptakan kamu pakai iroda atau pakai bahan? Kreatio ex nihilo atau kreatio ex materia? Jawab. Iya, melalui ruh. Iya, melalui ruh. Ruh, ketika Allah menciptakan dengan ruh, Allah menciptakan dengan ruh itu butuh manusia atau tidak? Sekarang saya tanya, Yosef. Susah. Udah, gimana dalilnya bahwa pakai dalil orang gila, ODGJ malah saya. Dipikir mantep ya kamu kayak gitu. Saya minta dalil. Kamu ngerti nggak dalam logika Islam, Allah itu mengatakan dalam surah Yasin, Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah menciptakan manusia, ya, dengan hanya Allah menciptakan dan menghendaki sesuatu ketika dia hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Saya tanya sama kalian, di mana tertulis iyalah saya takut ketukaran gak waras. Pokoknya mau nanggepin kamu orang gak waras. Berani gak kamu diskusi sama saya pakai timer? Berani? Ada Islam yang berani diskusi pakai timer? Berani gak? Pakai dalil ya? Saya tantang kalian. Iya kalah, saya kalah. Turun-turunkan, Sep. Takut Iya, lu, saya Sep. takut. Iya, saya takut. Kalah, saya tak kalah. Pakai kolor aja lah kau, kayak Tuhan kau. Ya udah, nggak usah bilang pakai kolor. Kamu harus nanti saya tampilkan hadisnya di mana pada saat junjungan kamu dikuburkan ada pakaian berwarna merah di atas kuburnya. Pakaian siapa tuh? Gak biasa, Sep. Kalau kau tuh Udah, cuman mau buat room saya rungkat. Mereka itu nggak berani diskusi yang tertib. Berarti kita simpulkan mereka tidak berani, ya. Mereka tidak berani melawan dan membantah argumentasi Joseph. Ya. Shalom, Rofita Vita, selamat malam. Ya, malam Bang. Islam Itu Bang Kristen. Kolose 1:16 kalau Yesus. Islam Kristen. Jawab dulu, Islam atau Kristen? Islam atau Kristen, jawab. Lalu buka kamera, silakan dibuka kameranya. Islam. Dibuka kameranya. Kolose 1:16 itu. Dibuka Yesus. kameranya, saya akan ke Kolose kalau kamu buka kamera. Pegang omongan saya. Buka. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya saya sudah undang. Kamu buka kamera aja nggak ngerti, apalagi kamu berpikir. Itu kalau udah ngerti gimana tuh? Hah? Udah ngerti caranya gimana ini? Ya tinggal dibuka, itu saya sudah tampilkan di layar. Itu ada undangan untuk buka kamera. Tulisan Ada undang. kamera. Ada, nggak usah bohong. Ada, saya yang undang. Enggak ada bacaan. Jangan gagap tiba-tiba kamu mengikuti junjungan kamu. Enggak ada bacaan undangan di sini. Kalau nggak ada berarti kamu nggak bisa baca. Umi berarti. Bentar dulu, saya cari dulu. Iya, Apa? jangan nge-report ya, susah. Percuma. Enggak, untuk apa nge-report? Saya suka diskusi kok nge-report. Ya sudah dibuka kameranya, nggak usah banyak omong. Ngomong doang dipikir di sini masjid apa? Saya udah undang tuh. Buka. Gimana Bang tulisannya, Bang? Nggak Itu tulisan. ada pop up di tampilan layar kamu. Kamu tuh bohong banget ya. Apa tulisannya? Namanya apa? Ada. Host has invited you to turn on the camera. Pilihannya ada 2 di situ, turn on atau reject. Gitu. Udahlah turunlah kamu, nggak becus kamu. Bentar. Buang-buang waktu kamu. Saya minta 1 volunteer naik. Saya bisa bukti.
Saya minta volunteer naik. Siapa yang bisa open cam? Siapa dari teman-teman yang bisa open cam? Ada yang bisa open cam nggak? Saya minta buktikan aja sebentar. Habis itu teman-teman turun aja. Hah? Ada yang bisa? Ada yang bisa open cam? Nah, nih saya naikkan Om Chandra ya, bentar ya. Naik semua langsung. Satu-satu saya cuma minta bukti kok. Bentar ya, jangan langsung buka kamera. Saya akan buka. Bang Chandra, shalom. Saya buktikan ya. Saya akan kirim undangan buka kamera. Silakan buktikan. Ada nggak di situ tampilan layarnya? Ada. Tuh, buka kamera. Thank you bang. Saya izin turunin ya. Saya naikkan Islam ya. Thank you. Tuhan berkati. Maaf. Saya langsung turunkan. Soalnya waktu saya tinggal sedikit. Tuh. Takiyah mulu. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan ngikutin junjungan kalian, nggak beres, ya, malu nanti. Iya udah gitu doang, biar teman-teman tuh bisa terwakili gitu loh. Saya ketika sudah bilang buka kamera saya undang, saya nggak bohong. sore bang. Ya sore, shalom. Islam Kristen. On cam bang. On cam. Silakan buka. On cam lah bang. Apa Ya. kabar bang? Islam atau Kristen? Islam bang, Muslim bang. Ya, kelihatan dari auranya. Kamu tanya kabar saya. Alhamdulillah, ana bi khair. Masuk bilang kelihatan dari auranya apa bang? Ya, kamu gak suka dibilang aura Islam itu? Enggak, saya bilang gitu. Maksud apa tujuan apa? Enggak apa? Enggak suka atau suka? Enggak, tujuan abang tuh menghujat atau aura Islam tuh aura seperti Kok apa? dibilang menghujat? Saya kan cuma bilang kelihatan dari auranya. Saya nggak bilang auranya jelek. Saya nggak ada loh. Saya nggak ada bilang, oh auranya gelap. Oh, tapi dia kayaknya tersinggung dibilang Islam auranya kelihatan. Loh kalau kamu percaya Islam itu mengajarkan cerah, baik, ya auranya harusnya cerah dan baik. Ketika dibilang auranya kelihatan, ya kamu harusnya bangga. Abang dengar bang, dengar dulu bang. Indonesia ini bang, merdeka dan maju itu karena banyaknya orang Islam bang. Dengar. Oke, Indonesia merdeka dan maju karena banyaknya orang Islam. Betul. Indonesia banyak kasus korupsi, banyak kasus yang selama ini tidak bisa terselesaikan karena orang Islam. Good, kita kasih applause. Bang. Udah, Indonesia banyak kasus korupsi, Indonesia banyak kasus yang tidak terselesaikan, Indonesia disorot mata dunia karena kasus-kasus intoleransi itu karena banyaknya orang Islam. Good, terima kasih kamu sudah mengakui. Indonesia rata-rata di survei IQ-nya 78 karena mayoritas orang Islam. Betul, bagus. Main aja bang, kok main ingat aja? Takut Ya karena saya lagi menambahkan. Jadi kamu kalau misalkan menyebutkan tentang kebanggaan kenapa kamu bisa jadi Islam dan bangga, ya saya sebutkan bang, langsung satu persatu. bang. Saya Kenapa? menyembah selain manusia bang. Abang nyembah Oke, manusia. kalau kamu menyembah selain manusia, sekarang saya tanya sama kamu, Allah itu tidak menyerupai makhluk, betul apa tidak? Tidak merupanya makhluk bang. Jangan abang Oke, bilang sekarang makhluk. jelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 42. Di situ dikatakan kenapa yaksifu ansyakiu. Baca. Terus. Yaksifu ansyakiu. Di situ Apa dikatakan katanya? pada hari disingkapkan, betis Allah akan nampak. Dibacain firman Allah mukanya begini. Kenapa? Malu ya dibacakan firman Allah begini. Kamu tuh lagi ngeledek Allah. Ya Allah, turunkan azabmu sama umatmu sendiri nih. Parah nih, MUI yang lagi nontonnya Joseph. Ini loh umat kalian. Kenapa kalian hanya mantau Joseph? Joseph kalau dibacakan ayat Quran, Joseph itu nggak pernah begini. Joseph itu mendengarkan, menyimak. Loh ini Islam sendiri. Kenapa kamu? Penista ini tolong tangkap ya. MUI tolong tangkap Divisi Cyber Crime Polri. Ini tolong tangkap nih penista. Masa dibacain ayat-ayat Allah? Masa begini-begini kamu? Aduh. Kamu kalau sama ngomong sama orang tuamu begitu, kamu digampar, apalagi sama Allah kamu. Nah iya itu. Kamu berani ngeledek ke Allah kamu. Astagfirullah, ya Allah, begitu rendahnya harga diri Allah di hadapan Warnatani. Kasihan Allahnya dihujat. Kasihan. Ya. Kenapa saya nggak minta kamu memvisualisasikan bagaimana keadaan Muhammad sebelum dia wafat. Saya nggak minta itu. Nah itu ketika Muhammad menjelang wafat kayak gitu. Tidak udah buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu ya. Malah cosplay. Saya nggak mau kamu cosplay di sini. Ngapain kamu cosplay? Kok malah cosplay? Saya kan nggak minta. Coba gambarkan ekspresi baginda sesaat sebelum dia wafat. Nah baru kamu seperti itu loh. Kan saya nggak minta. Ngapain kamu begitu-begitu? Ya, jangan seperti itu bro. Kan saya nggak minta. Jangan ketika tidak diminta, jangan inisiatif sendiri gitu loh. Soalnya kurang seru gitu. Harus diminta dulu, baru ya. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan, kasihanilah kami Tuhan.
Aduh, Yesusku luar biasa ya, luar biasa ini mereka ini luar biasa. Islam, kamu tuh nggak sholat maghrib ya? Lebih anteng derumnya Joseph ya daripada bentur-benturin pala ya. Ini itu malam Jumat. Kenapa kalian berkeliaran pada saat malam Jumat loh? Apakah kalian itu benar-benar adalah roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap? Kenapa kalian malam-malam Jumat ini malah berkeliaran? Bukannya kalian berdiam diri, baca kitab kalian, ya, hafalkan surah Al-Mulk biar terhindar dari fitnah Dajjal. Malah kalian mendengarkan Joseph. Aduh. Saya tahu nih orang, ya kalau saya tahu nih orang, kamu silahkan naik. Gini lah, saya itu tidak peduli. Kamu mau bilang saya tahu, saya kenal, saya tetangganya Joseph, saya ini ya silahkan aja naik gitu loh. Orang itu ada yang nunggu-nunggu supaya di-doxing. Bukan saya nantangin ya. Cuman kalau misalkan hal-hal seperti itu bikin saya takut, kamu salah. Saya bukan takut. Ya, saya tidak takut dengan ancaman, saya tidak takut dengan apapun itu. Ya, Alkitab mencatat jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ngerti ya? Kamu mau mengancam kamu apa nih? Ada yang kamu gini. Saya tahu nih orang. Nah, nih, kamu pikir saya akan mute kamu? Enggak, saya invite kamu naik. Naik ya, Wells ya. Konsultasi hukum, pendampingan hukum, dokumen tanah perceraian dan lain-lain. Ya, naik bro. Ya, kita lanjut ya. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Oke, kita naikkan Rovita Vita. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sekali lagi, terakhir. Shalom Rovita Vita, selamat malam. Malam-malam. Silakan Itu di dibuka bawah kameranya. Kolose. Ya, silakan dibuka kameranya. Bentar dulu, di mana di tempatnya? Saya sudah undang itu kamu buka Kolose kamera. dulu, katanya kamu minta pembuktian. Saya minta kamu buka kamera, kamu mau minta saya bacakan Kolose dari Kejadian sampai Wahyu, saya jabanin kamu buka kamera. Bentar. Takut? Takut? Tidak, di mana tempatnya ini? Enggak usah di mana, saya sudah undang kamu. Tadi saya sudah buktikan dengan salah satu volunteer naik, relawan naik. Saya undang dia buka kamera, dia langsung bisa buka kamera. Nggak pakai nunggu waktu lama 5 menit. Kamu ini cuma mau ngerungkat kok, kelihatan dari gerak-gerik kamu. Sama junjungan ngikutin kok, dibilangin jangan ngikutin junjungan kamu kok. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Saya minta buka kamera bukan buat ngebangkitin junjungan kamu. Kamu akan mampu, nggak akan bisa. Sampai di kapanpun kamu pakai mantra apapun, kamu nggak bakalan bisa bangkitin junjungan kamu. Kok sulit sekali disuruh buka kamera. Kalau minta berkat, saya pergi ke rumah. Tidak perlu saya minta berkat. Allah Bapa kita yang memberkati kita, dia sudah tahu apa yang dia ingin, apa yang kita inginkan. Ada firman, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jikalau ayahnya, jikalau seorang bapa mengetahui apa yang anaknya inginkan, tidak mungkin dia memberikan ular beracun kepada yang meminta roti. Ngerti? Seorang ayah bisa mengetahui apa yang anak inginkan, apalagi Bapa kita yang di surga. Tidak mungkin memberikan ular beracun kepada mereka yang meminta roti. Paham kamu? Itu Allah kami. Kalau Allah kamu kan perlu diterakin dulu. Ya, ngiri kan kamu? Kalau Allah kami nggak perlu teriak-teriak, gitu. Ya, Tuhanmu perlu diteriakin dulu, makanya kamu iri dengan Allah kami. Allah kami itu sampai diteriakin. Bahkan ketika kita dalam hati saja kita sudah meminta, kita sudah mengingini sesuatu, Allah Bapa pasti memberikan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu ada lagunya kan kalau nggak salah, Pelangi Kasih ya itu ya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Kan gitu kan? Nah, ya, itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan perkataan Yesus sendiri. Ya, tentang perumpamaan bagaimana kasih Allah Bapa itu seperti itu. Ya, ketika seorang ayah, seorang bapak bagi anaknya mengetahui apa yang anaknya inginkan, apalagi Allah Bapa kita yang di surga. Ngerti? Oke, kita lanjut ya. Apa ini komentarnya? Tuhan apa yang dilahirkan, Kristen pasti bisa. Iya, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan lu manusia biasa, fakta. Oke, kalau sudah ngomong seperti ini berarti saya minta dalil dan bukti Yesus hanya manusia biasa. Karena setahu saya, Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah sepenuhnya Allah juga. Tadi ada yang minta kan, nih, Rovita, kamu pikir saya itu tidak menepati janji? Sekalipun ya, dia itu tidak mau buka kamera. Saya akan jelaskan, Kolose 1 ayat 16. Kok Joseph dari tadi nggak jawab? Ya, saya mau jawab, tapi dia harus menerima SOP di room ini. Harus buka kamera. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. So what's your point? Kamu malah membuktikan Yesus itu adalah pencipta.
Makanya saya minta dia buka kamera, takutnya dia itu open gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena Kolose 1 ayat 16 membuktikan Yesus itu pencipta. Nih, kamu salah kutip ya. Nih, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kenapa kamu malah suruh saya memperkuat posisi saya bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu? Bahwa dia adalah firman Allah, melalui sang firman Allah menciptakan segala sesuatu. Hah? Salah kutip ya? Makanya kamu nggak berani buka kamera. Nah, justru dalam Kolose 1 ayat 16 itulah dalil kami bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Oke, kita naikkan lagi Vita Vita. Saya mau tanya maksudnya apa? Sudah saya bacakan. Yesus ada di mana? Jawab dulu. Kenapa? Yesus ada di mana? Yesus dia di surga bersama Di dengan Bapa dan surga. Roh Kudus. Itu disebutkan yang ada di surga dan yang ada di bumi diciptakan. Apakah kamu masih ingkar? Tidak ingkar. Kenapa? Ternyata di situ yang ada di surga dan yang ada di bumi diciptakan. Ya, Berarti terus maksud Bapa dan Yesus diciptakan. Loh, apa hubungannya? Allah Bapa Ada di mana? Dengerin, Allah itu melampaui segala sesuatu, dia meliputi. Loh, kamu sendiri mengingkari ayat kursi. Kamu mengingkari ayat kursi. Allahu la ilaha huwal Mana? hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Terus Allah apa? singgasana Allah meliputi langit dan bumi. Berarti Allah kamu juga ciptaan. Oh, ciptaan yang meliputi langit dan bumi milik Allah dong. Loh, sekarang sama seperti Yesus ketika dia berada di surga. Ketika dia berada di surga, apakah dia diciptakan? Tidak. Diciptakan lah. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, Al-Rash Allah ada di mana? Allah berada di mana? Itu yang bersemayam di atas Allah aras. berada di mana? Saya tanya Allah berada di mana? Yang berada di atas aras. Arash milik Allah ada di mana? Arash Allah ciptaan atau bukan? Bukan. Arash Allah bukan ciptaan. Ciptaan. Ah, Ya, menurut kamu Allah bersemayam di atas aras. Apakah yang bersemayam di atas aras yang bernama Allah? loh, yang bersemayam di atas Arash itu siapa? Joseph. Milik Allah. Yang bersemayam di atas Arash siapa namanya? Milik Allah, atas nama Allah, milik Allah. Oh, bohong. Atas nama Aduh, nggak Allah. paham. Oh, berarti kursi titipan. Kursi titipan. Oh, pantas sekarang ada titip-titip kursi ngikutin junjungannya. Junjungannya. Ini kursi atas nama siapa? Atas nama Allah. Jangan didudukin ya, gitu. Jangan miyok. Jangan di-mute kamu itu bohong. Kamu ada dalilnya. Bohong. Sumastawa ala arsh. Apa artinya itu? Bersemayam itu disandarkan pada Allah. Sesuatu Ya, yang artinya disandarkan Allah itu pada bersandar Allah atau berarti tidak? atas nama Allah. Allah itu bersandar atau tidak? Loh, kok Allah bersandar gimana? Tadi katanya disandarkan kepada Allah. Ya udah gini aja deh sekarang. Allah bersemayam di atas aras. Besaran Allah atau besaran arasnya? Dalam Islam dilarang memikirkan Allah. Kenapa kamu tanya Oh, dilarang Allah? memikirkan Allah. Karena apa? Karena Allah nggak usah dipikirkan, bikin kamu jadi nggak waras. Itulah. Dilarang memikirkan Allah katanya. Terus kamu ngapain ngomongin Allah kamu dari tadi? Selama ini mereka selalu mengklaim agama kami masuk akal, masuk logika. Ketika ditanya mengenai Allah, dikatakan kami tidak boleh memikirkan Allah. Dari mana masuk akalnya? Kena kan? Mentok kan? Ya sudah, makanya sebelum kamu ngerecokin iman orang lain, kamu pahami dulu iman kamu sendiri, oke? Oke, kita lanjut ya. Wah, ada tamu kehormatan ini, ada Kak Lina ini. Shalom, Kak Miriam Lina. Iya, salam. Bagaimana Ya, sehat? shalom. Puji Tuhan, haleluya, sehat. Gimana Kak Miriam sendiri? Iya, saya sehat juga. Cuman saya dikejar-kejar oleh Allah. Silahkan Kak, boleh minta tolong buka kamera kah? Iya, aku cuma naik semangat aja lah, itu aja. Oh, semangat aja ya. Sudah Iya. kirain mau nemenin saya biar saya gak sendirian kayak Allah. Oh, begitu. Ya, sebab data saya belum beli lagi. Sebab itu saya nanti lain kali Oh. aja saya naik ya, sebab saya belum lagi Siap. beli. Oh ya, siap Ya. Kak. Terima kasih ya, Ya, sudah mampir terima kasih ya, Salam semangat kenal, ya. Kak. Amin, Ya, amin. Salam kenal apapun ya. tantangan harus kuatlah iman. Amin, amin. Ya, oke lah. Salam kenal ya Terima Kak kasih, Miriam ya. bye. Ya, Tuhan jangan lupa berkati. makan. Bye-bye. Ya, siap Kak Lina. Terima Oke, kasih. Tuhan baik. berkati. Saya Bye. turun dulu ya. Terima kasih saudara-saudara kita semua. Ya, Ya, terima doakan kasih. juga Bye-bye. dia supaya dia lebih kuat. Amin. Oke, bye. Terima kasih, Saya Kak turun Lina. dulu ya. Ya, terima kasih. Saya pikir biar saya nggak jomblo, maksudnya Kak Lina mau nemenin saya. Karena ada yang jomblo itu sendirian di atas sana, nggak ada yang nemenin, katanya nggak punya istri.
cariin loh. Kamu nggak punya istri, kamu nggak cariin, kamu lebih peduli sama Joseph. Joseph sering ditanya, Joseph, kamu itu sudah nikah atau belum? Ngapain tanya sama saya? Saya bisa cari sendiri. Lo kamu, ilah kamu itu jomblo, kamu nggak nyariin. Saya itu gak jomblo ya. Kalaupun saya, maksudnya saya itu kalaupun jomblo, saya bisa cari sendiri, ya. Aduh, oke lah kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman atas gift-nya, berkatnya, tap-tap layar ini. Saya minta ini ya. Jadi ada salah seorang sahabat kita yang suka biasa ngirim ikan lele di sini ya, Kak Ana, ikan lele. Itu teman-teman baru saja pulih dari sakit ya. Kita doakan semoga Kak Ana tetap sehat, dan teman-teman juga yang di sini yang tidak saya sebutkan namanya yang sekarang dalam kondisi yang kurang sehat, sakit atau apapun, kita doakan ya. Kita bawa dalam doa siapapun yang menonton live-nya Joseph yang dalam sakit penyakit apapun itu dipulihkan ya, dikuatkan dalam iman. Kemudian juga merasakan kasih, dan kemudian tetap sekalipun di titik yang paling rendah dalam hidupnya, Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, memulihkan apapun itu ya. Kita percaya bahwa di dalam Kristus apapun yang kita minta akan dicukupkan, tapi bukan berarti kita menjadi orang-orang yang cinta akan uang, karena Alkitab mengatakan cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Kita tidak pernah menjadi hamba uang, kita menjadi pengikut Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan hamba atau dosa atau apapun itu. Kita hanya meminta supaya kita penuh akan berkat dari Tuhan, karena bagi kita, bagi orang percaya bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi, tapi kita ketika diberikan sukacita, diberikan kesehatan, itu sudah berkat yang luar biasa ya. Jadi kita sama-sama saling mendoakan yang sehat, mendoakan mereka yang kurang sehat, tetap bersukacita dan dalam pengharapan akan iman ya. Oke, teman-teman, ini kalau Joseph udah ngomong kayak gini berarti tanda-tanda saya mau end. Kenapa? Saya udah bilang saya cuma bisa sampai jam 6.29. Ini sudah lewat 10 menit. Saya ada kegiatan teman-teman, jadi doakan ya, karena saya sepertinya sedang mau proses daftar ikut kelas kursus KPKS ya, pendalaman kitab suci ya. Jadi teman-teman, saya mohon doanya supaya pemahaman saya mengenai firman Tuhan, pemahaman saya mengenai apa yang Alkitab seturut dengan apa yang gereja ajarkan itu semakin mantap ya. Walaupun sekarang masih sampai dengan detik ini masih kurang dari kata mantap, tapi dengan melalui itu semakin dipahamkan dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman mohon doa ya. Semoga apapun niat, itikat baik saya, teman-teman semua yang ada di sini, supaya kita semakin bertanggung jawab dalam iman, bukan hanya sekedar menghidupi iman, tapi juga bertanggung jawab ketika dia memberikan pertanggungjawaban. Kita bisa mampu untuk memberikan pertanggungjawaban dengan baik dan benar. Oke teman-teman ya, ini saya akhiri. Teman-teman mohon nggak ada yang nggak ada yang berat hati, karena kalau saya tuh orangnya nggak enakan. Kalau ada yang bilang ya aja, pasti saya langsung aduh kayaknya nggak enak. Ini aja saya nunda-nunda dari tadi, soalnya tadi ada yang bilang Joseph live-nya lebih lama lagi. Nggak bisa ya teman-teman ya, saya ada kegiatan. Saya juga udah janji sama teman saya. Jadi kita nanti bertemu lagi di besok ya. Besok saya live kok. Besok saya live seperti biasa, sore sampai malam ya. Beneran ada yang komen ya. Saya akan live seperti biasa ya nanti depan. Oke, makasih teman-teman. Sekali lagi ya, kita saling mendoakan satu sama lain, bukannya saling bersukacita, tapi juga dalam harapan iman kita juga saling mendoakan. Oke, sebelum saya tutup, kita akhiri dulu live ini dengan doa. Setelahnya teman-teman mau melanjut ke aktivitas, silahkan ya. Mari kita bersama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Di penghujung akhir bulan ini, kami masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya menghirup nafas kehidupan ya Bapak. Terima kasih. Engkau telah memperkenankan kami untuk berkumpul, sekalipun melalui aplikasi TikTok, tidak secara langsung, tapi kami merasakan kasih karunia-Mu tidak henti-hentinya kepada setiap dari kami. Kami bisa untuk memanfaatkan dan menghabiskan hari-hari ini dengan berkumpul, dengan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kami, dan kemudian kami juga berbagi berkat yang Engkau telah berikan kepada kami dengan mereka yang mungkin bisa jadi mereka tidak merasakan hal yang sama seperti kami. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohonkan agar kiranya saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, yang mereka dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam sakit penyakit apapun itu ya Bapak, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam perjalanan iman, mereka menuju terang yang abadi, yang sejati, yang Tuhan-Mu, yang Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus telah nyatakan, supaya dengan keberanian mereka menerimanya dengan hati yang penuh rela dan juga iman yang mantap akan keselamatan yang telah Putra-Mu Tuhan kami beritakan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa tidak lupa bagi saudara-saudari kami yang masih menghujat Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang mereka memilih untuk menyakiti hati kudus Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapak, kami serahkan jiwa-jiwa mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka dipulihkan oleh karena Roh-Mu yang kudus, mereka diurapi. Kami percaya oleh berkat-Mu yang tidak
habis-habisnya kami percaya dengan bagaimana putramu sendiri telah menyatakan kepada kami bahwa engkau adalah Bapa yang sungguh penuh amat kasih, mengasihi setiap orang tanpa pandang bulu. Makanya Bapa, kami berani mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebentar ya Bapa, setiap dari kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menyertai setiap dari kami. Kami dikuatkan, kami juga selalu berbagi berkat dan sukacita kepada sekeliling kami tanpa mengenal siapa mereka. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Grace. Terima kasih ya Bunda Riz. Terima kasih ya Kak Agnes juga. Terima kasih Om Felix. Ya Bro Yohanes. Bang Rasinggi apa kabar? Terima kasih ya Bang. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah tatap layar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih Om Don. Terima kasih Kak Madam. Terima kasih moderator-moderator ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Sampai berjumpa. Selamat menjalankan aktivitas yang selanjutnya. Tetap mengandalkan dan tetap selalu menyertai Tuhan dalam setiap langkah ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa. Bye-bye. Shalom. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Gak ada hari Minggu. Ya, gak ada. Dari dulu itu bahasanya gak pernah ketemu Minggu. Namanya Ahad. Ya. Kapan ketemu Minggu? Ketika orang-orang Portugis ini ingin ibadah ke gereja, kan dalam kepercayaan Katolik salah satunya ketika akan menyembah Tuhan, dia tidak langsung kan? Lewat pelanggaran. Poinnya. Jadi ketika mereka akan menyembah, itu tidak langsung harus melewati orang suci. Orang suci pada saat itu yang dikenal bernama Santa Domingo. Santa Domingo. Ya. Jadi ketika mereka 2 hari setelah orang Islam pergi ke gereja, orang bertanya, mau kemana? Ya. Itu mau ke Santa Domingo, nyembah Santa Domingo. Ya. Orang kita kan dari dulu sampai hari ini itu sedang meningkat-tingkat kalimat. Ya. Coba perhatikan Santa Domingo, Domingo, Domingo jadi minggu pada akhirnya. Ya. Oke, shalom teman-teman semuanya, salve. Izinkan saya untuk mereact dari video-video kutipan dari para so-called ustadz ini di ajaran Iman Saracen. Yang sebenarnya ini masuk pada ranah misinformasi ya. Cara pertama begini, teman-teman. Ketika menyebut nama-nama hari, sangat wajar jikalau penyebutan bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa serapan. Ada berbagai macam kosakata bahasa Indonesia yang itu bukanlah pure dari bahasa Indonesia, melainkan dari serapan bahasa-bahasa yang seperti teman-teman tahu ada dari bahasa Sanskerta, ada dari bahasa Portugal, ada dari bahasa Belanda, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman melihat konten-konten yang membahas tentang ilmu linguistik, adanya perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa negara-negara lain mempunyai kemiripan yang sama, itu karena adanya kesamaan sejarah di mana kita mengalami yang namanya dalam tanda kutip penjajahan, invasi atau apapun dan pengaruh apapun itu yang berkaitan dengan adanya serapan-serapan yang kemudian menjadi bahasa kita sehari-hari. Barusan kita mendengar bagaimana penjelasan dari seorang yang disebut dengan Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kata atau bahasa hari Minggu, yang ada hari Ahad. Perlu teman-teman tahu, Ahad itu pun bahasa Arab yang bukan hanya digunakan oleh teman-teman Islam, tetapi orang-orang Kristen komunitas Arab, mereka juga menggunakan bahasa Arab. Apakah mereka tidak berpikir sampai di sana? Lantas apakah pengaruhnya bahasa dengan iman? Inilah sebab orang kekristenan tidak lagi mengakar kepada bahasa atau budaya negara tertentu. Karena kita tahu di dalam Alkitab, dalam Galatia 3, semisal Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Sebab kita semua satu di dalam Kristus. Lagi pula, ketika tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan dalam videonya, tadi mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Santa Domingo, ini pun termasuk salah satu misinformasi yang sangat fatal. Teman-teman Katolik tahu bahwa kita punya daftar orang-orang kudus, tidak ada yang namanya Domingo. Teman-teman boleh cek sendiri dalam website resmi seperti www.imankatolik, daftar nama-nama santo atau santa, bahkan tadi sempat menyebutkan nama santa, tidak ada nama Santa Domingo. Yang saya kenal adanya Santo Dominikus, ya, tidak ada Domingo. Ini adalah salah satu misinformasi yang berikutnya, ini sangat fatal, yaitu ketika dikatakan orang Katolik tidak langsung menyembah Tuhan. Inilah bukti intervensi ajaran yang lebih suka untuk mengurusi iman orang lain ketimbang memperdalam imannya sendiri. Sehingga ketika dia membicarakan iman orang lain, kesoktahuannya itulah muncul secara terang-terangan tanpa harus kita kulik-kulik. Bagaimana bisa orang Katolik disebut sebagai menyembah kepada selain daripada Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan latria dulia.
Latria penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah penyembahan. Sedangkan yang kita lakukan kepada para santo santa, termasuk Bunda Maria, termasuk Santo Yosef, termasuk malaikat agung, itu hanyalah sebatas penghormatan. Dalam prinsip gereja Katolik, penghormatan dan penyembahan dua hal yang berbeda. Ketika kita menghormati sesuatu, kita bukanlah menyembah. Penyembahan yang secara sempurna dalam gereja Katolik bukanlah devosi pribadi, tetapi puncak perayaan penyembahan yang sempurna sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22-23 adalah perayaan Ekaristi, di mana segala bentuk intensi devosi pribadi dipersatukan, dan puncaknya adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka dalam hal ini, sebagai bentuk kekecewaan saya sebagai orang yang merasa punya hak dan berkewajiban untuk meluruskan informasi ini, saya minta kepada teman-teman untuk menasihati, daripada ikut campur, daripada mencampuri urusan dalam tanda kutip dapur orang lain, lebih baik Anda urus dapur Anda sendiri. Sekian, salve teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan, Tuhan Allah, Yesus Kristus. Gak ada hari Minggu, ya gak ada. Dari dulu itu bahasanya nggak pernah ketemu Minggu, namanya Ahad. Kapan ketemu Minggu? Ketika orang-orang Portugis ini ingin ibadah di gereja, kan dalam kepercayaan Katolik salah satunya, ketika akan menyembah Tuhan, tidak langsung kan, lewat perantara. Poinnya, jadi ketika mereka akan menyembah, itu tidak langsung, harus melewati orang suci. Orang suci pada saat itu yang dikenal bernama Santa Domingo. Santa Domingo. Jadi ketika mereka 2 hari setelah orang Islam pergi ke gereja, orang bertanya, kok kemana? Ya, itu mau Santa Domingo, nyembah Santa Domingo. Ya. Orang kita kan dari dulu sampai hari ini senang menyingkat-nyingkat kalimat. Ya, coba perhatikan Santa Domingo, Domingo, Domingo jadi minggu pada akhirnya. Ya. Oke, shalom teman-teman semuanya, salve. Izinkan saya untuk meriak dari video-video kutipan dari para so-called ustadz ini di ajaran Iman Saracen, yang sebenarnya ini masuk pada ranah misinformasi ya. Karena pertama begini, teman-teman, ketika menyebut nama-nama hari, sangat wajar jikalau penyebutan bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa serapan. Ada berbagai macam kosakata bahasa Indonesia yang itu bukanlah pure dari bahasa Indonesia, melainkan dari serapan bahasa-bahasa yang seperti teman-teman tahu, ada dari bahasa Sanskerta, ada dari bahasa Portugal, ada dari bahasa Belanda, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman melihat konten-konten yang membahas tentang ilmu linguistik, adanya perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa negara-negara lain mempunyai kemiripan yang sama, itu karena adanya kesamaan sejarah di mana kita mengalami yang namanya dalam tanda kutip penjajahan, invasi, atau apapun dan pengaruh apapun itu yang berkaitan dengan adanya serapan-serapan yang kemudian menjadi bahasa kita sehari-hari. Barusan kita mendengar bagaimana penjelasan dari seorang yang disebut dengan Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad, yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kata atau bahasa hari Minggu, yang ada hari Ahad. Perlu teman-teman tahu, Ahad itu pun bahasa Arab yang bukan hanya digunakan oleh teman-teman Islam, tetapi orang-orang Kristen komunitas Arab, mereka juga menggunakan bahasa Arab. Apakah mereka tidak berpikir sampai di sana? Lantas apakah pengaruhnya bahasa dengan iman? Inilah sebab orang kekristenan tidak lagi mengakar kepada bahasa atau budaya negara tertentu. Karena kita tahu di dalam Alkitab, dalam Galatia 3, semisal Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, sebab kita semua satu di dalam Kristus. Lagi pula, ketika tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan dalam videonya, tadi mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Santa Domingo, ini pun termasuk salah satu misinformasi yang sangat fatal. Teman-teman Katolik tahu bahwa kita punya daftar orang-orang kudus, tidak ada yang namanya Domingo. Teman-teman boleh cek sendiri dalam website resmi seperti www.imankatolik, daftar nama-nama santo atau santa, bahkan tadi sempat menyebutkan nama santa, tidak ada nama Santa Domingo. Yang saya kenal adanya Santo Dominikus, ya, tidak ada Domingo. Ini adalah salah satu misinformasi yang berikutnya, ini sangat fatal, yaitu ketika dikatakan orang Katolik tidak langsung menyembah Tuhan. Inilah bukti intervensi ajaran yang lebih suka untuk mengurusi iman orang lain ketimbang memperdalam imannya sendiri. Sehingga ketika dia membicarakan iman orang lain, kesoktahuannya itulah muncul secara terang-terangan tanpa harus kita kulik-kulik. Bagaimana bisa orang Katolik disebut sebagai menyembah kepada selain daripada Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan latria dulia. Latria penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah penyembahan. Sedangkan yang kita lakukan kepada para santo santa, termasuk Bunda Maria, termasuk Santo Yosef, termasuk malaikat agung, itu hanyalah sebatas penghormatan. Dalam prinsip gereja Katolik, penghormatan dan penyembahan dua hal yang berbeda. Ketika kita menghormati sesuatu, kita bukanlah menyembah.
Penyembahan yang secara sempurna dalam gereja Katolik bukanlah devosi pribadi, tetapi puncak perayaan penyembahan yang sempurna sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22-23 adalah perayaan Ekaristi, di mana segala bentuk intensi devosi pribadi dipersatukan dan puncaknya adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka dalam hal ini, sebagai bentuk kekecewaan saya sebagai orang yang merasa punya hak dan berkewajiban untuk meluruskan informasi ini, saya minta kepada teman-teman untuk menasihati, daripada ikut campur, daripada mencampuri urusan dalam tanda kutip dapur orang lain, lebih baik Anda urus dapur Anda sendiri. Sekian, salve teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.